Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Sekarang baru ngebahas emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya bacakan komentar sebentar ya. Dari Bibah Abibah ya, X5X ya. Good morning, brother. Morning ya. Sekarang malam ya. Semoga kita sehat semua, banyak rezeki. Amin. Dan selalu bersyukur. Bagus, teman-teman ya. Jadi antara syukur nikmat akan ditambahkan dengan nikmat yang lain. Kalau kita kufur, niscaya akan kebentur, teman-teman ya. Dari Bro Gasdor ya 88. Terima kasih Bro ya atas komentarnya. Mudah-mudahan menjadi kebermanfaat. Itu yang penting teman, kebermanfaatan ya. Dari Ucok Patriot ya 4076. Makasih udah bahas agro. Request bahas karakter pada bandar dong Bang. Karakteristik bandar ya. Terima kasih, semoga sehat, lancar, manfaat, berkah selalu amin. Nanti kita bahas ya, karena belum saya tanda love berarti belum saya akan naikkan, tapi pas mau langsung saya naikkan, saya kasih tanda love, tapi komentarnya sudah saya baca ya. Terus dari Bro Tanjung Karang ya 8488 JGLS sudah mau naik nih katanya. Nah, baru saya kasih tanda love, kita masukkan ke watchlist ini teman-teman ya. Ini JGLE ya. Nanti kita masukin juga teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa kebahas semuanya, kalau nggak sekarang ya pagi lah teman-teman ya. Dari Bagus saja ya 6426. Sehat selalu. Amin. Makasih ya teman-teman ya atas komentarnya yang positif. Kita butuh teman-teman yang positif ya. Hilangkan teman-teman yang negatif, itu membuat kita itu cenderung tidak percaya diri juga teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman yang negatif terus, dikit-dikit kita curiga kepada orang lain. Tinggalkanlah teman-teman negatif, kita ambil teman-teman yang positif. Makanya saya suka sekali kalau ada komentar-komentar yang positif tentang emiten, tentang apapun, ataupun informasi dibilang secara bijak, juga luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, dari Bro Gus Dur juga setuju. Makasih ya Bro Gus Dur ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan kebermanfaatan. Yang penting itu teman-teman ya. Terus dari Bro Ucok Sarjo juga sangat mendukasi, amin ya, makasih, mudah-mudahan terus-terusan seperti itu ya. IOTF nanti kita bahas IOTF, ada sudah masuk teman-teman IOTF ya. Nih sudah masuk IOTF ya. Nah udah masuk ya, nomor 16. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih ya yang telah berkomentar di channel ini. Mungkin tidak semuanya bisa dibahas karena yang sudah masuk ke watchlist ini sudah barang tentu sudah saya baca dan langsung saya masukin untuk emiten-emitennya ya teman-teman ya. Dan yang belum dibahas tapi sudah dikasih tanda love, bersabar aja karena sudah saya antrikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa kebahas ya secepatnya lah teman-teman ya. Nah mudah-mudahan pas belum dibahas sudah naik. Nah itu yang lebih keren lagi. Begini teman-teman, saya pikir sih semua teman-teman bisa untuk menganalisis sendiri ya. Maka target saya pun nanti ke depannya itu ya minimal setengah daripada subscribe ini bisa menganalisis sendiri teman-teman ya. Bahkan analisa teman-teman nanti itu lebih baik loh teman. Kenapa? Karena saya akan memberikan dasar kepada teman-teman. Nanti kembangkan sesuai dengan kemampuan teman-teman dan keilmuan teman-teman yang telah dimiliki teman-teman ya. Dari saya dasarnya, teman-teman tinggal istilahnya ngikutin, nanti secara otomatis teman-teman, oh ini udah ketahuan di sini, oh udah ketahuan gitu teman-teman ya. Pasti begitu teman-teman ya. Pasti akan lebih baik daripada saya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas lagi ya untuk emiten teman-teman. Tapi sebelumnya kita bahas IHSG dulu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu nih ya kepada teman-teman yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa ya. Yang telah memberikan subscribe juga luar biasa, yang baru luar biasa, yang lama apalagi teman-teman sangat-sangat luar biasa. Yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonate, teman-teman yang sudah berdonate untuk channel ini silahkan teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan donate teman-teman dari super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah ya untuk pembukaannya. Lumayan juga ya lama ya pembukaannya. Wis, lumayan juga ya 4 menit ya pembukaannya. Oke, IHSG kita terus up teman-teman. Tanda kenaikannya sudah mulai dijemput ya. Saya hapus aja ya. Ini dikit lagi teman-teman ya ke yang dipinginkan di sini nih. Mudah-mudahan sudah mulai uptrend ya, kalau sudah melewati yang saya tandakan di sini 7286 ya.
mudah menjadi awet. Ini kalau ada koreksi pun harga ya, kalaupun sudah koreksi, kalau sudah mencapai harga 7290-an lah ya, 7280-an, 86-an atau 7290, cenderung istilahnya harga tertinggi sebelumnya itu sudah dilewati, teman-teman. Artinya sudah mulai up. Nah, mudah-mudahan dengan sampai sini itu si MA 200-nya sudah mulai dibelokkan ke atas ya. Karena ciri-ciri untuk uptrend itu adalah si MA 200-nya itu bisa berbelok ke atas, menuju ke atas. Kalau masih menuju ke bawah, saya pikir situ ini hanya kamuflase aja nantinya ya. Nanti turun, naik dikit, turunin lagi karena masih posisinya menuju ke bawah. Ini butuh dorongan, teman, butuh dorongan yang kuat ya. Butuh dorongan yang agak tinggi dikit, naik 1 atau 1,5% gitu ya. Itu menjadi atau ke 2% naik sekaligus. Nah, bisa mungkin ngedorong si MA 200-nya bisa mencapai, bukan mencapai, bisa arahnya sudah mulai ke atas, teman-teman ya. Karena kalau dorongan kecil-kecil kayaknya agak lama gitu, harus didorongkan dengan 1 atau 2%-an ya ke atas ya. Mudah-mudahan kalau sudah begini, kalau sudah mulai MA 200 yang menuju ke atas, saya pikir 8.000 masih kuat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini si Polen masih melakukan penjualan ya atau net sell 965,7 miliar, dan IHSG kita naik 52 poin atau 0,72% di level 7.190-an, teman-teman ya. Mudah-mudahan besok naik 100 poin lah, teman-teman ya. Amin ya. Lumayan, teman-teman, kalau IHSG naik mah ya, walaupun bukan istilahnya Poren masih cenderung net sell ya, emiten-emiten sudah mulai di up gitu, teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita bahas emiten 4 bank dulu ya. Nanti kita bahas untuk teman-teman yang lain. BBRI dulu ya. Kita cek BBRI. Ya, teman-teman, BBRI loncat kodok. Teman-teman ya, target tanda kenaikannya sudah dilewati, bahkan ke target pun sudah tercapai dengan baik ya. Tapi dengan loncat kodok, teman-teman ya. Loncat kodok langsung ditekan ya. Nggak apa-apa, teman-teman. Memang ciri khas 4 bank itu begini, teman-teman. Kalau ingin cuannya begini nih, langsungnya loncat kodok gitu kan. Tercapai aja gitu kan, nggak apa-apa, teman-teman ya. Saya catat tadi situ ya. Nah, ini menjadi tanda kenaikan, walaupun nanti turun menjadi tanda kenaikan, teman. Santai aja di sini ya. Nanti ini ayam menjadi kenaikan lagi. Jadi walaupun turun ya, MA20-nya sudah mulai MA10 sudah mulai menuju ke atas. Jadi kalau koreksi dikit wajar, asal jangan di loncat kodok ke bawahin lagi gitu ya. Ini si bandar lokal pun sudah mulai akumulasi dengan baik. Perhatikan, teman-teman ya. Si bandar lokal sudah akumulasi dengan baik ini beberapa hari ini ya, lumayan lah. Walaupun sedikit-sedikit, mungkin nanti kalau koreksi sedikit, yang penting tidak lepas daripada MA20 sama MA10 masih posisi aman ya. Sekarang sudah mulai mau dead golden cross ya. Tapi si Poren nih malahan sudah mulai tipis, teman-teman ya. Penjualan pun sudah mulai tipis. Kemarin sudah ngambil lumayan kan. Di si Bandar Poren sudah mulai net buy kemarin, sekarang ada net sell tapi sedikit ya. Cuma selisih 1,9 miliar ya, 2 miliar lah, teman-teman ya. Kurang lebih 2 miliar. Siapa yang ngambil hari ini Porennya? BB sudah mulai masuk, YU sudah mulai masuk, BK sudah mulai masuk. Bagus, teman-teman ya. Kita lihat domestiknya YU, LG sudah masuk, BB sudah masuk. Artinya mudah-mudahan sih ini antara bandar lokal sama Poren cenderung mau up harga, mudah-mudahan, teman-teman ya. Bisa target selanjutnya ada di angka 4.060 dan di harga pembukaan tadi ya, teman-teman, di angka 3.950, teman-teman ya. Posisinya sudah mulai bagus, teman-teman ya. Untuk bandar lokal sama Poren sudah mulai bagus. Smart Money pun sudah kembali tadi jualan, tapi perkumpulan mengumpulkan sudah lama, teman-teman. Ini belum tipis, artinya masih posisi diperjuangkan untuk terus di up harganya ataupun terus-terus membeli. Jadi butuh pembeli siaga, teman-teman. Nah, sekarang bandar lokal pun sudah mulai akumulasi lagi, terus di bandar Poren pun cenderung sedikit untuk net sell-nya, teman-teman ya. Ini yang ngejual siapa? Si AG, teman-teman ya. Tapi BB ya Mayu bagus ya, sama si BK sudah mulai ngambil aja gede, teman-teman ya. Ya, teman-teman, BBRI bagus ya. Secara TA sudah mulai menghadap ke atas, walaupun sama candle merah, walaupun ada penurunan, saya pikir jangan lepas daripada MA10 sama MA20-nya cenderung masih aman lah, teman-teman ya. Jadi jangan cut loss lah, teman-teman, jangan cut loss ya. Lanjut ke BMRI. Kita cek BMRI. BMRI masih belum bisa menunjukkan tajinya, teman-teman, setelah kemarin dihajar juga. Sekarang sideways lagi di harga kemarin, lepas dikit dari support ya di sini nih.
sekarang ditahan di area sekarang ya. Terus penjualannya masif teman-teman ya, 797 miliar. Si AK YU keluar di sini teman-teman ya. TP cenderung broker-broker yang tidak familiar untuk memaaf harga teman-teman ya. Cenderung di familiarnya untuk menangkap teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, butuh yang di harga di bawah kan. Nanti juga kalau si BMR ini pasti kejemput, tenang aja ya. Sini YPC sudah mulai bagus teman-teman ya pengambilannya, walaupun gede dari golongan retail tapi pengambilan sudah luar biasa ya. YP yang ngeluarin sampai 115. Kenapa bisa kebuang sebenarnya, ada yang nerima gitu aja teman-teman ya. Bisa jadi ini bagian daripada mereka juga ya. Mudah-mudahan sih besok di-up-kan dikit lah teman-teman ya. Biar CMA 10-nya menghadap ke atas ya. Sudah kangen menghadap ke atasnya gitu teman-teman ya. Ini bandar lokal jualan juga, foreign jualan juga lebih baik, tunggu aja, sabar teman-teman ya. Yang nyangkut di BMRI ya di angka 5 ribuan, sabar aja dulu ya. Karena saya kemarin kan bilang MA200 lagi menuju ke bawah, teman, artinya masih posisi downtrend ya. Si BBRI juga sama teman-teman ya. Nih BMRI juga sama, masih ke bawah. Jadi nanti kenaikannya jangan tinggi-tinggi dulu gitu ya. Harus bisa istilahnya melewati tanda kenaikan selanjutnya teman-teman ya. Sudah bisa, kalau bisa melewati sini baru teman-teman ini sudah masih di ke bawah, akhirnya targetnya jangan tinggi-tinggi ke angka level 4.470 dulu, sini dulu teh. Angka 4.200 ya, kalau sudah mulai ketembus dan diam, teman cenderung dia dimainkan di atas MA200 ya, saya pikir itu saatnya untuk up teman-teman ya. Dan si BMRI pun sama teman-temannya, masih menuju ke bawah. Oke teman-teman, BMRI ya masih menuju ke bawah secara MA. Pungutan pun belum ada dari seorang bandar lokal, atau cenderung dia hanya net sell teman-teman ya. Cenderung broker-broker yang ngambilnya kurang membumi teman-teman ya. Kurang membumi, kurang familiar untuk memaaf harga teman-teman ya. Oke, BBNI ya, BBNI juga sudah mulai teman-teman, setelah kemarin dihentak juga teman-teman, ternyata dia open gap ya, sama open gap, cuman dia tidak ditutup, dibuka begitu aja. Jadi kalau besok ada penurunan sangat wajar sekali. Yang penting tidak lepas daripada MA10 ataupun MA20-nya, masih cenderung aman di area kenaikannya. Dan bandar lokal yang ngambil teman-teman ya. Nah, domestiknya ada si LG bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan besok bisa di-up lagi, karena kecenderungan emang kalau emiten 4 bank ini seperti inilah teman-teman ya, open gap up gitu ya. Koreanya ada si AK yang ngambil 12 miliar, CC 4,3. YU buangan, berarti si YU lagi dibeliin sama BBRI teman-teman ya. Bagus, sudah mulai bagus teman-teman, MA10 sudah mulai menuju ke atas, tinggal isiannya yang dibagusin aja ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh, paling atas ke level 4.600 dulu ya. Ataupun di bawahnya di angka 4530. Tapi kalau dia tidak kuat, teman-teman cenderung di targetnya saja di sini 4360, berarti fix dia mau melanjutkan penurunan ya. Oke, teman-teman, BBNI seperti itu ya, masih ada cenderung masih ada pembuangan. Ya pembuangan sih bandar foreign-nya tidak terlalu, belum habis lah. Kalau kita ngambil di sini nih, si BBN ini ya ngambil keluar dikit-dikit, tapi diselingi dengan pengambilan teman, cenderung masih stabil lah gitu pengambilannya, cuman belum signifikan aja teman-teman. Bandar lokal juga sama seperti itu ya, apalagi bandar lokal hari ini ngambil ya. Oke teman-teman, BBN ini sudah mulai membaik ya, secara TA sudah mulai membaik, tinggal tunggu aja break ya di area 4.200 sebenarnya sampai ke targetnya tidak bisa dilebihi, saya pikir dia mau ke bawah kembali. Tapi kalau sudah dilebihkan teman-teman, mudah-mudahan sampai ke MA 200-nya. Lanjut ke plat biru ya, BBCA. BBCA juga sama teman-teman, targetnya di MA 200 aja ya. Sekarang sudah mulai distabilkan nih. Tapi tetap teman-teman pembuangan masih ada ya, 316 miliar teman-teman pembuangan foreign ya. YU lagi-lagi YU yang ngebuang, tapi BB sudah mulai masuk, sudah lumayan nih teman-teman ya. BB AK sudah mulai masuk di si BBCA ini ya. LG juga sudah mulai masuk. Saya pikir sih diloncatin besok bisa lah teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan ke angka 8625 ya. Tapi secara tema masih posisi downtrend. Apalagi MA200 lagi menuju ke bawah juga teman-teman. MA10, MA20 lagi menuju ke bawah. Mungkin dia harus bisa naik ke level 8775 ya, 8775, ataupun nanti ke atas sedikit ke angka 8970-an. Mungkin akan terjadi secara T bisa up teman-teman ya. Tapi ingat seperti teman-teman ya, bila mana dia tidak kuat mencapai MA 200 kembali, berarti fix dia mau melanjutkan penurunan kembali. Oke, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Cuman ini bandar lokal sama brand lagi jualan terus teman-teman ya.
Oke teman-teman, sudah ya membahas 4 bank, kita langsung ke Omed ya. Ini punya teman kita Omed. Omed ya. Omed terus sideways, padahal ini MA 200-nya benar-benar sudah di atas MA 200. Si Bandar Loka akumulasi. Kemarin hari ini akumulasi nih teman-teman ya, ada siapa? Mudah-mudahan masih si HD teman-teman ya. Pengen saya si Cece yang masuk teman, masih si HD ya teman-teman ya. Ini masih terus dimainkan teman-teman, di area sekarang ini juga saya hapus aja ya. Sudah kejemput dengan baik ya. Oke, saya biarkan aja di situ. Ini makin tanda kenaikan juga belum ditembus juga ya. Diturunin lagi teman-teman, cenderung dia diturun di MA 200-nya ya. Tapi sudah semenjak dia up ya sudah terus dijaga di MA 200-nya teman-teman ya. Ini harus bisa lepas dulu dari MA 200-nya teman-teman ya, si Omed ini ya. Kalau akumulasi mah keren teman-teman, benar lokalnya ini keren banget. Ini si Poren kayaknya nunggu si Poren jualan udah habis belum gitu kayaknya teman-teman ya. Nanti kalau masih belum habis ya cenderung akan terus-terusan aja teman-teman ya. Nanti takutnya mungkin pasti taikin dihajar teman-teman ya. Ini domestiknya ada si DR kakak hari ini ya. BQ masuk lagi si BQ, udah diusir juga masuk lagi nih, gimana sih ini BQ ya. Smart Money belum ada yang masuk bagus teman. Kayaknya ini si Bandar lokalnya belum ada musuhnya kayak teman-teman ini. Kalau sudah ada musuhnya mungkin cenderung akan membaik gitu teman-teman ya. Karena ketika si Smart Money ini masuk teman, terjadi kenaikan yang signifikan kan. Di sini Smart Money hanya ngumpul dikit-dikit aja nih ya. Hanya ngopi-ngopi dikit aja, ini cenderung terus aja di sideways kan. Ini teman yang bikin kita kesel tuh yang seperti ini nih. Kadang-kadang yang gak kuatnya udah naik sedikit aja langsung jual gitu teman-teman. Yang naik. Tapi kalau teman-teman bertahan ini sudah mulai masuk uptrend, kalau dia sudah mulai dem aja teman-teman. Lepas aja nih. Lepas terus tidak menyentuh lagi MA 200, saya pikir langsung uptrend teman-teman ya. Target 210 masih bisa teman-teman ya ini ya. Ini kan kuartalnya 218 aja ya. Untuk harga wajarnya ya. Kita lihat Omed di sini teman-teman. Ini akumulasi Bandar Poren pun Bandar Loka pun bagus teman. Apalagi sekarang sudah lepas daripada harga termurahnya ya. Sudah mulai di apa nih bersama di up 17 milik fundamental ya. Nah, target ke level-level 195 200 juga masih bisa teman-teman ini untuk si Omed ini. Ya teman-teman ya, untuk Omed harap bersabar aja ya, ini lagi. Ini harusnya bisa uptrend teman-teman ya. Kalau kita cek dari sini nih si MA sebelumnya sudah mulai ya. Sudah mulai mendekati, tinggal dorong dikit aja. Makanya harus bertahan di tanda kenaikan ya 180, bertahan di situ teman-teman ya. Naik sedikit kan bagus teman, naik sedikit gitu ya. Harus break dulu ke targetnya, akan lebih baik lagi targetnya di angka 190 dan agak tinggi dikit di angka 210, yaitu harga ketika ada nego teman-teman ya, tanggal 20/11 tahun 2024. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Ini harga apa? Berapa ini? Perkiraan dividennya 3,2 teman-teman ya. Ini 3,5 ya. Hampir sama 3,5-nya perkiraannya, seiring sejalan lah. Kadang-kadang ada yang bisa teman-teman, ada yang bisa sama gitu 3,5, kadang-kadang jauh ke bawah, kadang-kadang jauh ke atas ya. Makanya itu hanya perkiraan aja teman-teman ya. Ini kebetulan ini pas perkiraannya sama teman-teman ya. Nanti biasa teman kalau untuk dividen itu kan berdasarkan RUPS teman-teman. Jadi yang menentukan besarnya dividen itu ketika RUPS ya. Bisa jadi ketika dicadangkan sampai tahun lalu aja voting, oh iya sampai tahun lalu mungkin jadi seperti itu ya. Oke teman-teman ya, ini pungutannya masih terus-terusan sama sebandar lokal. Jadi kalau ada pembuangan dikit-dikit dari bandar lokal wajar ya, karena pungutanmu sudah mulai banyak kembali teman-teman. Ini selain di CLG, ternyata CDR juga sudah mulai ngumpulin. Mudah-mudahan nanti bersahabat sama si BQ deh teman-teman ya. Soalnya kemarin-kemarin si BQ kan diusir mulu ya. BBYB sekarang teman-teman ya. BBYB. Oh teman-teman ya, soal Bairet itu biasanya teman-teman ya. Apapun berita, suka saya bilang kan teman-teman ya. Apapun beritanya, tergambar sudah di sini teman-teman ya. Ada berita positif, ada berita negatif, teman-teman tergambar di sini. Kalau ada yang responnya positif ya bagus, teman-teman. Ada yang negatif ya tercenderung terlihat jelas di sini, teman-teman, di lukisan market maker ini nih. Bandar masuk, teman-teman, bandar keluar, teman cenderung di situ ya. Nah, mungkin pas berita yang keluar sekarang untuk ABI Red itu
di beberapa bank sudah mulai up ya. Padahal BBRI open gap langsung di downtrendkan lagi. Terus BBNI, BBCA pun masih posisi sebenarnya masih posisi downtrend gitu kan. Yang hanya terlihat itu hanya BBRI aja gitu yang masih menghadap ke atas itu secara TA ya sudah mulai menghadap ke atas atau kan dia kalau dia ditahan aja di area sekarang teman-teman BBRI itu yang seperti yang tadi saya bilang itu cenderung akan bagus teman-teman ya. Nah, sudah mulai break MA 200-nya. Teman-teman, kalau kita ukur dari sini masih menuju ke bawah dikit ya. MA 10 pun sudah menuju ke atas, MA 20 menuju ke atas. Nih, ini tinggal dikit lagi ke tanda kenaikan 260 ke targetnya. Dah, siap-siap teman bisa uptrend ini teman-teman ya. Ini targetnya di angka 300 teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman dia harus bisa melewati dulu. Nah, ini tanda kenaikan dulu ya. Dikit lagi teman-teman. Dikit aja udah kelewatin harga tertinggi sebelumnya. Nah, ini tantangan di sini teman-teman nih harus bisa pas bukan ke target 274 targetnya. Isiannya keren. Bandar lokal akumulasi, maaf. Bandar lokal akumulasi di sini 4 hari ini. Nah, bandar foreign pun hari ini 3,4 miliar net buy ya. Domestik ada CP, YPDH, ZP bagus, broker bagus ya. Untuk foreignnya ada CC, CC foreign teman-teman ya. CC-nya foreign, CC-nya foreign. CC sudah jualan belum ya? Sudah ya. Ngambil 61 jual 1,5 masih banyak barang ya. Nah, kebiasaan CC, teman, dia tidak lama-lama biasanya. CC itu ngambil barang, maaf harga dan jualan. Nah, mudah-mudahan cukup itu untuk memaaf harganya. Saya pikir sih ke angka 260 ataupun ke targetnya bisa nih, gitu teman-teman ya. Karena biasanya kalau terusan dimaaf harga ataupun diakumulasi sambil maaf harga akan lebih keren lagi. Seperti halnya waktu kejadian di sini teman-teman, terjadi maaf harga dan terjadi kenaikan. Ya kalau sudah lepas teman-teman tidak mau lepas lagi ke MA 200 itu ditahan terus dan bikin step 1, step 2 mungkin nanti ada penurunan pun jadi step 3 dari sini teman ya. Dari sini cenderung dia akan uptrend ya. Yang penting nanti kelihatan jelas si MA 200-nya menuju ke atas. 300 target yang kata teman kita 300 bisa teman-teman ya. Kalau terjadi MA-nya sudah mulai menunjukkan ke atas BBYB. Posisi sekarang sudah murah banget, teman. Murah banget ya. Ini milik fundamental, milik bandar, teman-teman ya. Target benar bisa ke 320-an, teman targetnya itu ya. Di atas sedikit ini boleh lah, teman-teman di sini. 320-an benar. Ya, teman-teman mudah-mudahan terjadi ya. Karena si bandar lokal sama si foreign pun lagi posisi untuk mengambil barangnya teman-teman atau lagi memaaf harga memperjuangkan teman-teman bisa biar ke atas ya. Lanjut ada CNMA. Di CNMA itu emiten apa teman-teman? Ya ini di up duluan nih dikit ya 272 dikit ke angka 300 dikit amat di upnya langsung di downtrend kan teman-teman ya. Lagi berusaha ke atas milik fundamental 19 teman-teman ya. Nah, sekarang posisinya kemarin target kenaikan sudah dilewati. Ini si MA 200 lagi menuju ke bawah dulu, teman-teman ya. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, bis ke MA 200 aja ya. Target saya sudah lewati dengan baik. Target kenaikan juga sini sudah lewati dengan baik. Di target penurunan ya. Nah, kita bikin yang baru lagi ya di sini kan kita pindahkan ya. Ini ke depan nih. Sama soalnya teman-teman ya. Nah, ini posisinya si MA 200 teman-teman ya lagi menuju ke bawah dulu nih. Terus harusnya kemarin kalau nanjak aja teman akan lebih keren lagi ya. Apakah ada tanda kenaikan? Ada teman-teman nih. Tanda kenaikan saya bikin yang baru ya. Di level 160 teman tanda kenaikannya. Kalau sekarang dalam posisi kembali sudah mulai bagus MA 10-nya nggak kuat juga teman-teman. Kadang-kadang suka malu-malu nih masuk ke MA 200-nya ya. Ini kalau pada sudah mulai bikin step nih, step 1, step 2, step 3, step 4. Di sini nih step 4. Coba gagal kan. Hari ini gagal terjadilah candle bullish kecil teman-teman. 151 nanti menjadi target penurunan di sini teman-teman. Ya, nanti 131 ini target penurunan juga ya. Saya bedain warna, betul kata teman harus bedain warna teman-teman. Karena terjelas ketika sudah masuknya itu agak sulit membedakan kalau semuanya warnanya sama ya. Ini juga meninggalkan gap kecil di angka 153-nya. Biarkan dia masuk dulu teman-teman, biarkan masuk ke jalurnya dulu yaitu MA10 di bawah kendalanya. Karena posisi lagi seperti biasa dia suka ke bawahin, taikin lagi ke bawahin, ke taikin lagi. Intinya mau naik juga teman-teman ya. Tapi ini hari ini teman-teman ternyata si bandar foreign sama si lokal jualan ya. Makanya nanti kalau mau teman-teman ngambil lagi tunggu aja koreksian dulu sampai mananya ada tanda penurunan di angka 141 karena si bandar lokal cenderung masih jualan ya. Si bandar lokal jual. Foreign apalagi jualan ya. Kalau foreign kan sudah banyak wajar lah kalau dia jualan teman-teman setengahnya ya.
Tunggu sampai betul-betul nih dia naik ke MA 200-nya ya. Kalau sudah naik MA 200, lihat arah MA 200-nya. Kalau sudah mulai dibengkokkan ke atas, saya pikir ke harga yang lebih tinggi lagi bisa teman-teman. Harga wajarnya berapa ini? 115 teman-teman, sama 241. Berarti sekarang masih posisi mahal ya. Secara harga wajar masih posisi mahal ini teman-teman. Kalau berdasarkan harga wajar gitu kan. Karena si bandar, maaf, si Poren, maaf, si MA 200 masih menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Harus bisa ditembus MA 200-nya. Karena si bandar lokal jualan, Poren juga jualan. Pasti ada yang nerima, teman. Nggak mungkin tidak yang nerima. Gitu aja ya. Ini MG nerima, PD nerima. Ini MG biasa suka jualan serampangan, teman-teman. Suka memanfaatkan shadow seperti BK lah kalau di, apa namanya, kalau di Porennya gitu ya. MG itu seperti BK dia. Pakai shadow, teman-teman ya, kalau jualan itu. Kemudian besok bisa jualan lah di harga minimal di harga sini lah teman-teman, karena ini kan beli kecil ya. Smart money pun sudah mengumpul dengan baik. Kemarin ketika smart money kumpul terjadilah kenaikan. Nah sekarang sudah ngumpul dikit-dikit teman. Jadi smart money masuk, dana lokal sama poin keluar teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ditahan ya, jangan sampai lepas teman-teman ya. Jangan sampai lepas ini teman-teman nih. Sudah bisa turun kembali ke bawah ke level sini 131 nih. Bisa mengejar harga wajarnya teman-teman ya. Karena emiten ini yang berdasarkan harga wajar ya. Tapi ingat ya, di atas harga wajar itu ada harga bandar ya. Ya teman-teman, sementara ini ya masih ada penurunan. Cuman kalau dia ditahan di level 141 atau di atasnya dikit lah teman 146, saya pikir itu menjadi step keempat ya, bisa menyerukan kenaikan. Mudah-mudahan bisa tembus di MA 200-nya ya. Minimal MA 200 deh. Kalau dia lebih dikit terus diam, ada kenaikan lagi, terlihat jelas nanti MA 200 menghadap kemana. Kalau masih menghadap ke bawah berarti masih potensi penurunan. Tapi kalau sudah mulai dibengkokkan, saya pikir itu tanda-tanda akan uptrend ya. Ya dengan syarat pastilah bandar lokal sama poren pasti harus akumulasi lah teman-teman. Di sini juga kan terjadi kenaikan karena akumulasi bandar lokal. Maaf, bandar poren. Dibantu sama bandar lokal terjadi kenaikan. Tapi asal muasalnya itu dari smart money teman-teman ya. Makanya smart money harus dibanyakin dulu nih ya. Ya, karena mereka ada lawan, teman-teman. Smart money ada lawan, si bandar lokal sama si poren pun ada lawan ya. Maka terjadilah peperangan, terjadilah kenaikan. Biasa seperti itu ya. Baik teman-teman, CNMA ya, kalau mau masuk tunggu dulu aja sampai betul-betul dia masuk lagi ke MA 10, manfaatin aja kenaikan kecilnya. Nanti kalau sudah mulai masuk ke MA 200, apalagi kalau sudah mulai di bawah candle cenderung dia akan uptrend. Kalau sekarang masih posisinya masih posisi dipertahankan kenaikannya di level MA 200 dulu teman-teman ya. Lanjut ada KBLV ya. KBLV Plus Media. Kemarin MA 10-nya gagal karena kejadian si kepala merah teman-teman nih. Kita ini target kenaikan, kita bikin target kenaikan lagi di sini teman-teman, satu lagi ya, gagal ini ya. Karena pas konfirmasinya malah si kepala merah yang keluar. Nah, itulah teman-teman kadang-kadang kalau sudah foreign barat itu mempermainkan seperti inilah teman-teman ya. Apalagi ini para SMA 200 lagi menuju ke atas ini teman-teman ya. Harga wajar pun di angka 111 ya. Tapi sudah terjadi di sini ya. Nah, sekarang teman-teman biarin aja dulu ya, biarkan aja dulu KBLV ini. Nanti teman-teman kalau sudah bisa melalui tanda kenaikan di level 58 ataupun di angka 61 ya, mungkin cenderung itu akan uptrend ataupun pas melewati targetnya di angka 64-nya, karena secara posisi sebenarnya MA 200 memang di atas ya, tapi masih menuju ke atas. Teman, kalau kita ukur dari sini nih masih menuju ke atas ya. Tapi ingat teman-teman, bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan nih. Bandar lokal jualan dulu ya. Kalau bisa sih teman-teman ketika masuk nanti ketika smart money masuk aja ya. Jadi kalau teman-teman kalau sudah smart money tinggi ya, mungkin teman-teman bisa masuk di situ. Karena ini adalah emiten yang cenderung downtrend teman-teman ya, karena sudah MA 200 sudah mulai di atas lagi. Tunggu smart money masuk aja ya. Tunggu smart money masuk aja, mungkin nanti kenaikannya nggak jauh-jauh dulu. Mungkin bisa di MA 200 ataupun di bawahnya di angka 72 dulu deh teman-teman ya. Nah, MA 200-nya lagi posisi di atas teman-teman ya. Kalau posisi di bawah mungkin akan lebih keren lagi, tapi ini posisinya di atas aja lagi downtrend ya. Oke, teman-teman domestik ada si EP yang ngambil ya. Cuman dari kalangan retail semua nih teman-teman ya. Karena smart money tidak ada yang ngambil secara signifikan. Tunggu sampai smart money masuk ya teman-teman. Kalau bisa sih begitu teman-teman ya. Masukin ke watchlist karena KBLV sudah posisi di mana? Posisi murah banget. Ini milik fundamental teman-teman ya. Ini milik fundamental. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya.
Oke teman-teman, untuk KBLB seperti itu ya, tunggu aja sampai betul-betul si smart money masuk atau nanti ada pungutan besar-besaran daripada Banaloka dan Forex. Karena kemarin ini lagi jualan teman-teman ya. Ini terlepas lebih dari berita apapun teman-teman, saya hanya melihat dari lukisan market maker aja. Oke, seperti itu ya untuk KBLV ya. BJTM, kita lihat BJTM. BJTM, BJTM. Wah, sudah mulai nih, kemarin 2 kali ya. Gagal lagi, di sini juga gagal lagi karena terjadi si kepala kembar. Makanya kalau ada kepala kembar seperti itulah teman-teman ya. Karena si Banaloka sama Sukun lagi jualan dulu nih. Perhatikan MA 200-nya lagi menuju ke bawah. Kemarin terjadi kenaikan, malah si MA 200 masih menuju ke, kira saya mau di up ya. Karena saya pikir ini si MA 200-nya mau didorong, ternyata ada dividend trap ya, ke bawah lagi ada dividend trap. Ini targetnya nanti sini aja teman-teman, dividend trap atau nanti di MA 200-nya nggak jadi masalah ya. Kalau sekarang lagi downtrend dulu ya. Kenapa? Karena posisi si Banaloka sama si Forex lagi jualan hanya diterima sama smart money. Artinya walaupun istilahnya ada pembuangan dari seorang Banaloka dan Forex-nya, tapi yang nerima smart money. Smart money lagi ngumpulin sudah berapa kali nih teman-teman ya. Tunggu sampai smart money ini benar-benar hijau 4 sampai 5 kali ataupun 3 kali, 3 4 5 kali lah. Sebelum dia bertahap kenaikannya rendah, agak tinggi, tinggi dah. Nah, mungkin di situ akan terjadi kenaikan ya. Ketika smart money tinggi terjadi kenaikan walaupun lumayan lah teman-teman ya. Ini harus bisa break teman-teman ya. Ada kalau level sini. Cuma di sini saya tidak punya tanda kenaikan nih. 1, 2, 3, 4 tidak ada kenaikan teman-teman ya. Nanti kalau mau ini gua sudah menjadikan dia itu ada gap kecil teman-teman di sini nih. Ya, ada tanda penurunan. Tapi kalau teman perhatikan nih, ternyata ini step 1 ini kan sudah ketutup ya. Saya pindahkan ke sini ya. Karena itu emang tanda penurunannya ya. Nih, step 1, step 2, step 3 ini kalau tidak jebol sini teman-teman aman nih. Ya, dan sudah MA10 pun MA10 kan sudah mulai di bawah candle kan. Tinggal tunggu kejutan aja teman-teman ini biar si MA10-nya jauh dari candle cenderung akan bagus itu sebenarnya teman-teman ya. Cuman karena ini sebenarnya lokalnya lagi jual yang nerima smart money teman-teman ya. Tapi cenderung disaidwaykan teman-teman ya. Targetnya sini aja jangan jauh-jauh teman-teman ya. Atau nanti ke MA 200-nya di sini ya. Yang ke 535. Oke, teman-teman untuk BJTM ya masih posisi sideways. Kita lihat BJTM di sini. BJTM ya. Sayang banget ya Banaloka-nya keluar ya. Sudah waktu kenaikan aja Banaloka masih keluar. Jadi artinya smart money sih berkuasa juga di sini teman-teman smart money itu ya. Oke, harus break dulu teman-teman ya. Mungkin area 501, 505 lah ya. Biar kelihatan jelas ini tanda harga tertinggi sebelumnya dilewati dengan baik di 1 2 nih teman-teman ya. Ini kalau terjadi penurunan lagi ya bisa ke bawah nih. Bisa ke level sini teman-teman. Ke angka 472 ataupun di sini nih. Ada sedikit di sini nih. Tanda penurunan. Nah, ya, tanda penurunan juga di situ. Tapi kalau dia cenderung ditahan di area sini kan juga ada tanda penurunan sini, teman-teman nih. Ini ada gap kecil nih. Nah, kalau dia cenderung di harga sini masih aman sebenarnya ya, asal ditahan di sini ya. Kalau sudah jebol lagi bisa ke bawah. Maka tunggu aja sampai betul-betul nanti saya masuk harus ada dua konfirmasi kayaknya teman-teman ini ya. Baik kecil ataupun besar biar kelihatan ke atas ya. Dan yang pentingnya sebenarnya bandar lokal sama poren harus masuk. Itu akan lebih keren lagi. Kalau sekarang masih belum pada masuk teman-teman ya. Lagi pada liburan dulu ya. Nih kalau lagi downtrend ya. Tapi sudah mulai support nih. Sudah mulai dipantulkan ya supportnya. Ada pantulan ya di sini nih. Ada dividend trap nih, support di sini. Contoh support di sini diturunkan karena ada dividend trap, tapi sudah dipantulkan lagi. Kalau semakin mantul, cenderung bikin step lagi, cenderung dia akan uptrend ya. Targetnya MA 200 dulu deh biar kelewatin teman-teman ya. Oke, untuk BJTM seperti itu ya, sabar dulu teman-teman. Bagi yang nyakut sabar, bagi yang mau ngambil juga sabar karena posisinya lagi posisi turun teman-teman ya. Ini 6.4 milik fundamental teman-teman. Ini harga wajarannya 558 teman-teman ini sudah mulai murah ya. 492 ya, baru 500 lah. Baru sekitar 60 poinan lah teman-teman penurunannya dari harga murah. Belum terlalu murah ya. Lanjut ada JAS teman-teman ya. JAS target saya sudah terjemput dengan baik, cuman dia meninggalkan jejak kenaikan lagi. Pindahin ke depan lah. Ini target kenaikan sudah dijemput dengan baik, biarin dulu. Ini posisi uptrend teman-teman, ini posisi uptrend ya.
MA 200 pun sudah mulai target kenaikan sudah dijemput ya. Saya hapus ya. MA tanda-tanda penurunan ini sudah dijemput dengan baik di sini nih. Tinggal di area 54 sama di angka 53 dan 50 ya. Tanggal 8 tanggal 9 nih. Ini posisi MA 200-nya posisi terus dimainin teman di MA 200-nya nih. Dia harus break hijau ya, harus break hijau bisa ke level sini nih. Angka 65 ya hijau aja teman-teman. Wah, bisa uptrend ini. Ini harga wajarnya tidak ada EPS-nya negatif teman-teman ya. Tapi kalau teman perhatikan nih bandar lokal sama forennya ya. Perhatikan bandar lokal sama forennya. Waktu tanggal 10 Juli teman-teman ya sudah mulai ngambil nih bandar lokalnya ya. Ada teman-teman kita, ada SQ, ada CC, ada EP. Saya pikir si EP, si SQ, ya TP, teman-teman ada bandarnya. Ini teman-teman kita pada ngambil ya. Ya banyak yang nyangkut di atas teman kita di sini nih. Ini makanya terus saya diturunkan terus nih siapa yang mau cut loss, siapa yang mau cut loss gitu ya. Coba hari ini banyak yang cut loss enggak? Tambah muatan keren. Teman kita tambah muatan keren ya. Capek keluar tapi tambah muatan teman-teman ya. Kita gedein dikit deh. Ini semua posisi saya rata uptrend teman-teman. Cuman ya di sekarang ya jangan harus jebol MA 200-nya lagi ya. Ini sudah berapa kali jebol nih. Sini jebol sedikit ditahan, di sini ditahan juga, di sini ditahan. Ini ditahan juga ya. Ini step 1, step 2. Cenderung bertahan di sini nih. Ini kalau diturunin jebol di MA 200 ya jebol contohnya. Ke angka 57. Tapi kalau di up lagi itu bisa uptrend teman-teman ya. Karena cenderung ditahannya sebelum jatuh ke harga support ya. Cenderung dia akan di up ya. Manfaatin shadownya teman-teman, perhatikan shadownya keren-keren banget ini ya. Sampai ke target ke 71 aja tercapai ya teman. Kalau teman-teman lihat dari shadownya ya. Tapi saya kan dari body jadi cenderung yang ngikutin body aja lah. Jadi terus-terusan menjadi target kalau belum tersentuh sama body. Kita lihat foreign ngambil ini, foreign keren teman-teman, tanggal 30 Juni ngambil. Kita lihat foreign. Cuma kecil amat yang ngambilnya ya. 18 juta. Nggak sampai miliaran teman-teman ya. Nggak ada kemampuan lah, itu cuma 33 juta mah ya. Retail juga punya segitu mah teman-teman ya. Si foreignnya tidak punya kemampuan ini teman-teman ya. Cuma kalau ada retail besar, pemain besar ini bisa mainin teman-teman asal berkelompok ya. Teman kalau tidak berkelompok ya cenderung hanya merusak candle aja gitu ya. Serampangan jatuhnya. Tiba-tiba dihajar aja gitu sama si market makernya kalau nggak diizinin teman-teman. Makanya jangan ganggu bandar, biar aja lah, nempel aja sama bandar. Kalau kita bukan mau jadi bandar ya ketika ini aja teman, ketika scalpingan ya masuk di situ aja kalau punya modal besar mah teman-teman ya, atau punya kemampuan untuk memaaf harga ya. Oke teman-teman ya, si bandar lokal sudah akumulasi, foreign pun akumulasi dalam posisi masih posisi uptrend. Saya pikir sih ke target diam pingin banget ya di angka 65 ya, atau di angka 71. Ke situ aja dulu teman-temannya, ke angka 71 aja dulu. Nah posisinya sudah mulai bagus teman ya, si MA 200 terutama ya, lagi di bawah candle soalnya itu. Lanjut ada brand teman-teman, di brand. Pinginnya itu kalau saham-saham Mr. PP itu digabungin teman-teman ya. Cuman ya kita tidak bisa memaksakan kehendak dari teman-teman gitu. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandar ya teman-teman. Kalau dia terjadi penurunan wajar lah teman-teman. Kenapa? Gapnya sangat lebar teman-teman ya. Nah begini teman-teman ya. Mudah-mudahan brand itu diturunkan di MA 200 ya. Sampai situ aja. Atau enggak taikin dulu dikit. Biarkan nanti CMA 200-nya itu menghadap ke atas. Karena kalau masih menghadap ke bawah ada kemungkinan dia turun kembali. Ya. Harus melihat MA 200 menghadap ke atasnya. Kalau kita ukur dari sini teman-teman ya, masih berada menghadap ke bawah. Harus dia bertahan sideways aja teman-teman. Ini biasanya kalau seorang bandar teman-teman ya, suka sengaja meninggalkan nganga yang besar seperti ini. Kenapa? Untuk memberikan rasa ketakutan juga teman-teman. Turun nih pasti begitu. Ya. Kadang-kadang suka begitu, makanya biarkan dulu kita lihat MA 200 bisa menghadap ke atas enggak. Kalau bisa menghadap ke atas, fix dia mau melanjutkan kenaikan. Karena sembari nunggu kan ini terus berjalan teman-teman ya. Si MA 10-nya berjalan, MA 20-nya berjalan ke atas. Nah, kalau sudah ditaikin dikit, break aja ke target ke angka 8350, saya pikir sih itu bisa menghadap ke atas teman-teman ya, secara paksaan gitu kan. Karena secara MA masih uptrend nih teman-teman, cuman
ada gong, ada yang sangat besar, gap yang sangat besar sekali di sini. Oke, sini tanda penurunan teman-teman, di tempat sini ya, tanda hati-hati ya pada penurunan di sini. Nah, kalau sini masih aman sebenarnya walaupun ada menganga seperti itu, saya bilang kan suka diberikan ketakut. Tapi kalau nutup kembali itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Per hari ini si Poren masih keluar 2 hari ini ya. Bandar lokal sudah mulai masuk nih teman-teman. Siapa bandar lokalnya? Ada HP, PD sama BB teman-teman bandar lokalnya. YU juga sudah mulai masuk teman-teman. YU sudah mulai masuk. Tapi keseluruhan sebenarnya si bandar lokal sama si Poren lagi jualan teman-teman ya. Apalagi si bandar Poren ya. Kemarin jualan berapa nih? 120 miliar teman, pas di markup harga langsung jualan, besoknya jualan lagi harga atas lagi. Bandar lokal ikutan ya, tapi ditahan lagi sama si bandar lokalnya. Makanya mudah-mudahan seperti yang tadi saya katakan itu teman si brand ini. Tapi kalau menutup akan lebih baik. Kalau menutup akan lebih baik. Baik teman-teman ya. Kalau terjadi sideways nanti si foreign map si smart money masuk kembali itu akan menjadi nilai lebih teman-teman. Oke teman-teman, untuk brand seperti itu ya. Lanjut ya, ada Doh teman-teman, Doh. Doh, kita cek Doh. Doh. Targetnya sudah dicapai dengan baik teman-teman. Hati-hati ya, itu terjadi si kepala kembar teman-teman ya. Hati-hati ya. Si apa namanya? Ini targetnya tercapai dengan baik. Saya hapus dulu ya. Saya masukin ke dalam aja lah. Nah, teman-teman kalau perhatikan sini ya. Ini terjadi support 188 291 support. Terjadilah si kepala kembar. Ya, kemarin kan ada si kepala merah di sini. Terjadilah kenaikan dan cenderung ditahan di sini ya. Di angka 99. Nah, ini posisinya lagi uptrend, mau uptrend. Dan kalau lihat di MA 200-nya dalam posisi uptrend besar ya. Jadi kadang-kadang ini ditabrak teman-teman, kadang-kadang ditabrak ya. Jadi nanti kan biasanya kalau si kepala kembar itu ada penurunan ya. Tapi kalau bandar foreign masuk, bandar lokal masuk enggak? Bandar lokal yang masuk ya. Bisa jadi ini didobrak teman-teman, didobrak bisa sampai ke tanda kenaikan lagi ke angka 107 ya. Kalau terjadi kenaikan. Nah, kalau dia terjadi penurunan kan ini kepala kembar ya. Jangan sampai lewat daripada MA10, MA20-nya. Harus ditahan ke 94. Nah, cenderung uptrend ya. Karena dari posisi MA200 pun masih posisi ke atas, artinya masih posisi uptrend. Jangan sampai lepas ini. Kalau lepas ini ya bisa ke bawah lagi dong. Angka 87 ya. Jadi harus ditahan di MA10 sampai MA20 sama si bandarnya. Ini agak kuat dukut, agak kuat dikit di sini dukut. 99-nya ya agak kuat dikit ya. Cenderung seperti itu teman-temannya. Kalau sudah break mah enak di sini nih. Terjadi kenaikan 107, koreksi pun nggak jadi masalah. Yang penting ini kedobrak dulu nih ya. Yang ke 99-nya ya. Kalau MA 200 mah lagi ke atas teman-teman. Lagi posisi uptrend sebenarnya. Kan ini koreksi. Nanti naik lagi, koreksi lagi. Makanya targetnya banyak banget di sini. Sengaja lah teman-teman. Biar teman-teman bisa milih targetnya mau ke arah mana gitu kan. Bahkan teman-teman kemarin kalau ke angka 100 sudah nyampe 100 gitu kan. Saya aja belum saya hapus yang cuma satu doang tercapai ya. Ini di angka 111 ya. Nah, mudah-mudahan si bandar lokal pun sudah mulai ngambil hari ini ada XL, ZPSA, tapi saya pikir bukan daripada XL yang jadi bandarnya. Saya pikir si ZP sama si L. Cuman di sini banyak banyak bandar lokal makanya dibikin si kepala kembar, teman-teman. Bisa jadi sinyal untuk penurunan kembali, teman-teman. Jangan sampai lepas aja ya daripada emas sama. Pada jadi nih. Ini bukan ya? Oh, ini bukan kepala merah, teman-teman. Suka ada kepala kembar yang menjadi dia itu istilahnya turun ya teman-teman. Tapi sekarang karena mulai uptrend semuanya lagi menuju ke atas semua, saya pikir mudah-mudahan didobrak ya itu ya si target kenaikannya ataupun penghalang 99 didobrak teman-teman. Oke teman-teman ya, walaupun diambil sama banda sama retail semua, mudah-mudahan besok bisa terjadi kenaikan ya. Walaupun penurunan jangan sampai lepas MA10 sama MA20-nya ya. Cenderung bisa dilihat kembali karena sini sudah bikin support, sudah mulai bagus lah supportnya teman-teman ya. Apalagi si bandar lokal sudah mulai ngambil. Kalau foreign cenderung jualan ya. Oke teman-teman, untuk doh seperti itu ya. Tapi kadang-kadang gini teman-teman, sekarang bandar itu karena saya bilang kan bandar itu 10 langkah lebih daripada retail ya. Pasti dia itu membuat rencana-rencana teman-teman. Bahkan mungkin kedepannya XL aja sudah mulai menjadi XL, XC ya sudah mulai menjadi sasaran broker yang dipakai sama bandar teman-teman ya.
Nanti mungkin kalau sudah terdeteksi terus-terusan, saya pikir ini XL bisa menjadi bandar. Soalnya sudah ada XL yang jadi foreign, teman-teman ya. XC belum lihat ya, XL yang jadi foreign, teman-teman. Ya teman-teman, seperti itu ya untuk Sidoh ini ya, posisi bagus teman-teman ya. Yang penting dipertahankan di MA 10-nya karena secara keseluruhan atau secara globalnya lagi posisi uptrend ini Sidoh ini. Kalau kita jangan jauh-jauh lah teman. Nah ini emiten yang di down kan berarti ini ada kemungkinan bisa ke atas, bisa ke level harga tertinggi. Nah, mana tertingginya? Ada nggak? Nih, cek tertinggi berapa nih Doh ini? Ini bisa di harga tertinggi teman-teman kalau sudah di downtrend kan ya. Oh ingat bukan bukan ya. Ini emiten yang dilontarkan artinya tahun 2023 ya dilontarkan di up ya maksudnya seperti itu teman-teman ya. Ini contohnya gitu ya. Ini contoh ini contoh teman-teman. Jadi ini dia sudah punya sebenarnya di sini nih teman-teman ya. Dia punya siklus di sini 144. Jadi untuk tarik ke 144 bisa teman-teman ya. Apalagi MA 200-nya lagi menuju ke atas ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Ini salah satu contoh emiten yang didontrendkan sudah mulai kembali sini. Nah, sebetulnya. Dan ya kan ini didontrendkan harus kembali. Y-nya siapa ini? IU sama si HD. HD bagus berarti teman-teman ya. Jadi kalau HD memimpin nanti Y-nya bagus teman-teman. Ikutin aja. Kalau ada IPO ya. MLPL teman-teman ya. Multipolar. Terus lagi bagus teman-teman, multipolar lagi bagus nih. Pada lokal juga sudah mulai masuk. Cuman foreign kemarin masuk sedikit ya. Terus jualan ya. Tapi si foreign masih ada di atas. Jadi kalau ngambil di bawah di sini teman-teman di level di tanggal 12 Mei. Mei apa Maret sih? Maret ya. Ngambil terus kan keluar, ngambil lagi, keluar, ngambil lagi di sini nih tinggi ya. Keluar lagi, terus ngambil lagi, terus keluar lagi. Ya, dia cenderung ke. Tapi pas ada kenaikan MFS Smart Money terdeteksi sangat bagus banget kan di sini kan. Ini harus bisa ngejar MA 200-nya teman-teman. Targetnya MA 200 dulu ya di sini teman-teman ya. Ini pungutan bandar lokalnya bagus ya. MA SRM menuju ke atas. Targetnya ke MA 200 dulu deh. Break MA 200 saya punya target di angka 117. Dia harus bertahan ya, jangan sampai seperti hal di sini nih. Tidak bisa bertahan. Apabila tidak bertahan cenderung dia lepas daripada MA 200-nya, itu akan menjadikan dia turun kembali teman-teman ya. Tapi kalau dia bertahan di MA 200-nya karena yang bagus lagi posisi ke atas nih teman-teman, lagi bagus ya. Makanya saya bikin target kenaikan di level sini kan 112 sama di angka 1111 biar nanti pas kejemput ini lihat nih, dia cenderung mantul ke bawah lagi atau tidak. Kalau break teman-teman, nah, dia koreksi tidak bisa lepas daripada MA 200 lagi, fix dia mau lanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. MFPL kita cek. Sido itu milik bandar teman-teman, milik bandar ya. Milik fundamental teman-teman ini si MFPL ini. Targetnya ya berarti ke jangan tinggi-tinggi berarti 150-an aja. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si MFPL ya, bagus teman-teman ya. Pungutan bandar lokalnya pun bagus. Lagi uptrend sejenak. Kalau pengen uptrend banyak ya harus melewati MA 200 dulu dan dia diam teman-teman ya. Si MA 200 harus berada di bawah MA 10 sama MA 20-nya. Ya walaupun ada koreksi masih cenderung secara garis besar masih posisi uptrend. Lanjut ya, ada WRG. Ini WRG juga sama teman-teman ya, tidak mau nembus MA 200-nya nih. Kecuali ya sih kita naik 2%. Domestiknya bagus, ada si AO. Juni ini ya. Oh Juni sih ini. Tanggal 16 ya. Oh AO sudah ngambil teman domestik bagus nih. Walaupun dibuang sama si bandar lokal teman-teman, tapi yang ngebuangnya bagus nih. Emat yang mengutnya ya. Si AO teman-teman ya, si WRG ini. Foreign bagus teman pengutannya nih. Tanggal 10 Juli. Bacek sih. Masih Juni sih ini ya. Tunggu sebentar ya tadi ya untuk bandar Juli tanggal 10 ya. Tanggal 16 ya. EP teman-teman ya. Bagus EP teman-teman 1 miliar nih ngambil ya EP. Walaupun bukan daripada bandar teman-teman si EP bagus teman-teman. Kalau ngambilnya banyak suka bagus teman-teman. Foreign si AK teman 1,1 miliar ya sudah mulai ngambil ya hari ini nih. Jadi net budget 1,7 ya. Kalau digabungin banyak. Kita gabungin dari sini deh teman-teman dari tanggal 10 Juli ya.
Poren 10 Juli poren. Si AK 6,7. Jatuh 1 miliar. DC malahan sedikit banget ya. Ini tanda penurunannya kemarin dijebol. Nah, ada penurunan kembali di sini. Kalau tidak dijebol ya aman lah. Kalau nggak turun-turun dikit wajar lah. Rasi kepala kamar terjadilah penurunan. Nah, sekarang mau mencoba lagi nih memasuk ke MA 200. MA 200-nya pun sudah mulai menuju ke atas. Kalau kita di sini nih teman-teman perhatikan tuh. Dari sini deh. Perhatikan tuh. Sudah mulai ke atas kan. Sedikit walaupun sedikit tapi sudah mulai ke atas. MA 20 pun sudah mulai dibengkokkan agak lebar dikit. Butuh dorongan aja. Terus diam, mantul dikit, dah bisa naik lagi teman-teman. Pinginnya seperti itu. Ya, sudah kangen kan teman-teman pengen naik ke harga yang lebih tinggi lagi kan? Ya minimal sinilah teman-teman di angka 107 lah ya. Karena kenaikan YRG itu suka dibarengi dengan foreign teman-teman. Foreign sudah ngambil tinggi, sudah jadi kenaikan. Yang penting harus bisa ngejebol MA 200 ya dia. Ya kalau dia turun lagi ya otomatis dia sampai MA 200 dulu selama ini ya. Sebelum bandar lokalnya ngambil kembali yang lebih besar lagi. Itu teman-teman. Di bandar lokal lagi jualan terus teman-teman ini ya. Ada yang nampung ya langsung dijual lagi lah teman-teman ya. Oke teman-teman, WRG seperti itu ya. Posisi masih lumayan mau uptrend harus uptrend besarnya harus coba melewati MA 200-nya. Oke teman-teman ya. Kemarin waktu saya bikin video shot di sini kan, mampu nggak? Nggak mampu mah itu. Nah, ini mau ngacang-ngacang lagi, malah didorong-dorong lagi ya, bukan di support malahan ditekan ke bawah lagi gitu ya. Tapi si bandar Poren tidak patah semangat, terus ngumpulin barangnya. Baik teman-teman ya, WRG bagus ya untuk penguatan porennya, lagi posisi di atas, mudah-mudahan bisa jebol MA 200. Jebol MA 200 di tadi MA 200 cenderung dia akan bisa up ya teman-teman. MDLN. MDLN 5150 Poren ngambil siapa yang ngambil ya tanggal 10 Juli ya. Cece pada ngambil Poren teman-teman nih. 10 Juli Cece ngambil 48.000 tapi tidak ada kemampuan ya. Lihat bid dan opernya. 27 48.000 ya cuma 2 kali doang, cuma 2 tik doang ya. Kayaknya si bandar lokal di sini teman-teman mengetahui si bandar Poren masuk langsung dibuang teman-teman. Dia tidak mau diganggu kayaknya nih si bandar lokalnya. Kalau ada gangguan langsung ditahan, tapi tidak diikhlaskan ya. Lah tuh kan salah lagi Poren. Sorry. Sorry ini bukan CC Poren teman-teman, CC lokal ya. Kita tengah salah 10 Juli, 10 Juli 10. Salah mau 10 Julinya bener ya. Oh, coba CC. CC Poren kan teman tadi Poren teman-teman. CC Poren bener, kok CC Poren bener ya. Saya cabut lagi CC Poren tadi tanggal 16 teman. Sorry. Kita cek tanggal 16-nya lagi sudah mulai masuk nih teman, sudah mulai bagus nih. Lihat sih lagi dia yang masuk nih. Ya lagi masuk nih 18.000 lot. CC lokalnya masuk, kakaknya masuk. Jadi ini dibuang AJT RBYB sama si CP, si Agi masuk. Nah, teman-teman ya. Pertanda baik ini teman-teman nih. Pertanda baik ya. Targetnya 55 dulu deh teman-teman ya. Pada lokal keluar tapi si CC, si Agi teman-teman nih. Lagi sudah mulai masuk dipertahankan 51 52 50 51. Jadi cenderung nampung muntahan aja teman-teman ya. Tapi cenderung ditahan juga teman-teman ya. Tidak mau up silakan mau dimakan. Tapi CC tidak bergerak di sini teman-teman. CC Porennya ya. Cenderung dia vakum. Apa dia lupa kali itu ya teman-teman. Ini harga wajarnya bagus ya 146 140-an. Jadi kalau diangkat ke level 55 itu sangat wajar-wajar sekali, bahkan ke angka 60 pun wajar-wajar sekali gitu ya. Kita cek untuk MDLN. Ini tinggal nunggu aja teman-teman. Masih di sini smart money-nya teman-teman nggak ngumpul nih ya. Pokoknya smart money kayaknya belum ada lawannya deh nih teman-teman ya. Smart money harus ngumpul dulu nih. Kalau smart money sudah mulai ngumpul, saya pikir sih ke waktu yang ngumpul di sini jarak beberapa hari ya, langsung di up. Ya teman-teman sudah ini MBTN 50-an ya.
Jadi meski ada target ke angka 60-an ya, 70, 64, maka di angka 60 sangat wajar sekali bisa ke situ teman-teman ya. Yang paling sedikit 55 lah teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk MDLN ya, kalau emiten gocap teman-teman yang suka saya bilang itu, teman-teman harus punya ekstra sabar. Kalau teman-teman nggak mau ekstra sabar, mendingan teman-teman ambil Q45 aja lah, atau nggak second linernya lah teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa masuk di situ ya. Kalau untuk saham-saham 50-an teman-teman harus kuat-kuat mental, harus kuat-kuat tahan sama bandar teman-teman. Karena kadang bandar kan seperti ini dipermainkan, tiba-tiba tiba-tiba tempesin lagi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MDLN seperti itu ya, mudah-mudahan bisa ke 60 lagi ya. Karena yang ngambilnya sudah mulai bagus nih, broker bagus ya, si LG sama si kakak. IOTF teman-teman ya. Nah teman-teman, si IOTF ya, ini banyak pertanyaan IOTF nih ya. Ini bahas IOTF, aku masuk all in di 100 nih, teman kita masuk di 100 teman-teman ya. Kita cek 100 mana? 100. Berarti di ujung sini ya, di ujung teman-teman ya. Apalagi nih, tolong bahas IOTF baik ya. Cara bisa bawa pas penutupan IOTF contohnya, ini gimana sih? Bid over pas penutupan, contohnya harga pas penutupan 99, tapi di bid 1 juta di harga 116, over 7 juta di harga 74. Sebelum pasca penutupan market. Pas jam 06 berubah lagi. Nah, teman-teman ya, kalau di bid dan over ya, kita masuk dulu ke bid dan over ya. Nah, ini kan, nah jadi sini teman-teman, ini terjadi nih. Ini awal kan 33, ini 33 nih 33.000 lot, ini 37.000 lot. Terjadilah sekarang itu 1,86 1.800, ini 14.000. Nah, waktu penutupan jam 16 ya, 16 kurang dari 5 menit, boleh tuh teman-teman ya. Kurang 15 menit ya. Sudah mulai penutupan, pra penutupan masuk ya. Sudah mulai dikunci tuh sekitar jam 16 ya, 16 kurang 5 menit dikunci itu. Nah, nanti ada keseimbangan teman-teman ya. Sampai keseimbangan itu antara sampai 16.15 teman-teman ya. Itu masih bergerak tuh teman-teman ya. Ada yang pengen beli di harga, contohnya ini kan 9, ada yang beli harga 100 sengaja teman-teman ya. Biar dapat di harga 98 sama 99. Jadi harga keseimbangan itu seperti teman-teman harga FCA. Nah, kalau pengen tahu harga FCA teman-teman, nah ketika pra penutupan sama penutupan. Jadi ada pra penutupan, penutupan, sehabis penutupan itu masih bergerak tuh sampai 16.15 teman-teman ya. Kalau saya 16.15 deh kalau nggak salah ya. Dia terus bergerak tuh teman-teman, ada yang mau beli, ada yang mau, makanya ketika dimasukin di pra penutupan itu masih bisa masuk itu, nanti antriannya tuh. Antrian pelan-pelan pelan-pelan teman-teman ya. Ada yang masuk keluar, ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang dapat. Saya katanya di 98 enggak dapat, yang antrinya belakangan bisa jadi. Karena ada yang mau beli di angka 99, contohnya seperti itu. Ataupun ada yang mau berani beli di angka 100. Jadi yang nerima itu dulu, teman. Tapi harganya 98 bisa jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan seperti ini, teman-teman ya, apa namanya? Ketika harganya, contohnya harganya teman-teman ya, harganya berubah-berubah, pas jam 6 berubah, nah udah terjadi fix, kalian sudah dapat, yang mau dijual sudah dapat, yang mau dibeli juga sudah dapat. Nah, baru dihitung clear jam 16. Itu adalah harga sudah penutupan tuh, sudah dihitung sana, hitung sini, hitung sana, hitung sini. Maka suka kemasuklah ke sini. Makanya sebelum jam 16 itu ini belum muncul, teman-teman ya. Jam 6 bukan, sekitar jam 18, jam 6 sore ya. Tadi kan jam 4 sore ya. Jam 4 sore sampai 15 itu sebenarnya belum semuanya clear tuh teman-teman ya. Di clearnya itu pas jam 6-an. Maka suka update-nya nanti saya bilang nih, kan sudah mulai itu update. Sorry. Update ketika saham top loss itu kan sudah mulai masuk tuh ya jam 6 itu teman-teman. Tapi kadang-kadang IHSG kita masih belum update tuh IHSG kita. Ya makanya kalau IHSG update itu harus di atas jam 7, jam 7.30 deh teman-teman, itu sudah normal tuh ya. Artinya semua sudah clear ya.
Maka kalau jam 6 itu kan belum clear tuh, IHSG aja masih harga yang bukan si bandarnya masih harga kemarin di sininya teman-teman. Di bandar laporannya masih harga kemarin. Tapi kalau sudah jam 6 sore, teman-teman sudah clear semuanya tuh dari mulai harga-harga yang bukan harga dari emiten-emiten, teman-teman dari emiten-emiten itu sudah mulai masuk, 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 masuk. Terjadilah eh, penghentian perhitungan itu jam 6. Maka terjadilah update-nya. Maka suka update itu suka malam itu begitu teman-teman biar si bandar lokal ataupun banyak terdeteksi. Kadang-kadang kan di atasnya sudah terdeteksi, di bawahnya belum teman-teman ya. Karena terjadi menghitungnya seperti itu ya teman-teman ya. Itu biasanya jadi ada penutupan, pra penutupan, penutupan, pra penutupan, setelah penutupan, after penutupan gitu ya. Ya, mungkin setelah penutupan ya jam 16.15 teman-teman ya. Nah, itu belum teman-teman, sebenarnya itu baru hanya untuk jual dan beli aja. Nanti dikumpulin. Nah, clear itu beresnya itu jam rekapannya lah, beres rekapannya itu contohnya dari OTF, dari BBRI masuk tuh ke komputer gitu kan. Masuk ke sistem dia tuh dihitung tuh ceper, butuh waktu lama itu kan teman-teman ya. Ya walaupun update cuman ya kan kalau server juga harus kuat juga ya. Kalau terkendala kadang-kadang saya waktu terkendala itu kan nggak bisa buka foreign flow itu sampai jam 8 malam nggak bisa, 9 malam bisa jam 12. Nah, itu ada tanda ada kesalahan sistem atau apa teman-teman ya. Kadang-kadang tidak terdeteksi gitu kan. Kadang-kadang sistem seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin memahami ya. Jadi ada seperti harga inilah teman, harga FCA ya. Ada penutupan ya jam 4 sore, terus nanti setelah penutupan. Jadi ya 15 15 kurang 15 sama lebih 15. Nanti pas dihitung itu jam 6 sore. Maka saya ketika membahas stop losser itu suka ada updatean ya di setiap emitennya, tapi di ESG-nya belum kan. Itu harus biasanya jam yang update benernya ya sekitar jam setengah 8 udah normal tuh teman-teman ya. Udah bisa deteksi semuanya. Oke teman-teman, mungkin terjawab itu ya untuk bid dan oper. Satu lagi nih dari sehat selalu bro dari Rumode ya 1010 IoT PMAGU ini mah agak banyak dikit ya, harus ditulis dulu dong di sini teman-teman ya. Yang banyaknya nih. PAM kemarin udah dibahas ya. Hah? Udah kan PAM kemarin? Nine ya. Oke, kita bahas nanti ya. Terus IOTF lagi ugal-ugal betul ugal-ugalan saya juga aduh heran teman-teman ya. Nih, IOTF saya 125 loss 30%, masuk 30 juta ada saran 125 sekarang sudah di angka 99 ya. Berarti sudah mulai berkurang nih teman-teman ya. Sudah mulai berkurang kan? Mungkin tinggal berapa persen lagi tuh tinggal 25 poin lagi ya. Tinggal 25 poin lagi teman-teman ya. Sudah lumayan kan? All in jangan tapi tenang aja teman-teman ya. Teman-teman kalau di IOTF itu saya bilang kan IOTF itu milik bandar teman-teman nih, IOTF milik bandar ya. I IOTF. Kenapa milik bandar? Ketahuannya dari mana nih teman-teman dari sini nih. Jadi cenderung nah 778 ya 778 itu seperti PE rasionya Mr. emiten Mr. PP ya teman-teman, lebih daripada 100 200 teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Bahkan ke harga 100 berapa nih? 180 pun sudah mulai dilalui lagi gitu ya. Oke, sudah ya. Sudah kejawab juga nih, dikit lagi jangan dikatos dah karena ini milik bandar teman-teman ya. Cenderung akan di-up lagi kalau milik bandar seperti itu teman-teman ya. Terus pas saya baca judul top loser saya nggak dikatakan kena ARB ya. Penting. Pas saya baca judul top loser saya ngakak katanya. Pernah kena ARB UATF sekali rasanya mantap. Oh jadi pas apa namanya Pak Doni kayak yang tanggal 15 ya. Ya Bang Said pernah kena ARB-an. UATF bisa mantul naik gak sangkut nih di 127. 127 ini 125 ya. Tinggal berarti kalau 100 tinggal 25 poin lagi. Ya ada yang lebih tinggi lagi nih. 127 2 poin ya. Nah, kita cek di sini deh. 127 di mana? Di sini ya. Di sini ya. Area sini ya. Pada ngambil di area sini kan? Di area apa namanya? Di area sideways sini rata-rata ya.
Yang udah 3 nih gitu kan. Ternyata MA20-nya masih menuju ke bawah. Nah, kalau teman-teman sempat ngambil sudah 115 teman-teman ya. 128 area sini berarti teman kita ngambil ya. Oke teman-teman ya, tanda penurunan kemarin kita bahas langsung ya. Ya, area penurunan sudah dilewati dengan baik. Per hari ini teman-teman perhatikan tanda penurunan saya bikin lagi ya. Karena ini pasti kecapai juga tanda penurunannya. Ini sudah mulai masuk MA 10, teman-teman, tanda kenaikan sudah dilewati dengan shadow, teman-teman ya. Ini target kenaikan nih bukan ya? Oh, target kenaikan nih teman-teman nih, target kenaikan. Nah, teman-teman yang nyangkut di 120, 127, 125 kejemput, ya kejemput. Kenapa? Nah, teman-teman ini ya. Ini adalah gap yang jadi jaminannya teman gap ya. Suatu saat akan ke sini ya. Makanya saya bilang tunggu santai dulu, tunggu landai dulu ya. Biarkan ini yang bergejolak itu milik apa namanya? Milik daripada anak-anak scalping aja, teman-teman. Ya makanya kalau masuk harga yang seperti ini teman-teman ya. Kecuali kalau yang pergerakannya normal ya, model gerakan normal sebenarnya kan normal teman pergerakan ini. Naik kan koreksi, naik koreksi, naik koreksi kan normal seperti kalau ini kan tidak normal teman-teman. Dem dem, ret ret, dem. Cenderung ngerusak ini teman-teman, ngerusak candle, ngerusak MA ya. Kata MA saya bingung katanya, aduh ke atas ke bawahin lagi katanya. Nah teman-teman seperti itu ya, target saya kenaikan sudah dilalui dengan baik, penurunan gap di sini kan terlewati juga dengan baik, yang ini juga sudah mulai ditembus dengan baik dengan shadow. Ini area penurunan. Nah, sekarang perhatikan teman-teman ya. Nanti teman-teman simpulkan sendiri ya. Ini sebenarnya kalau emiten seperti ini cocoknya scalping aja. Kalau teman-teman mau swing ya, tunggu dulu sampai mengambil nih ya, mengambil tunggu dulu sampai dia reda dulu. Biarkan dia reda dulu teman-teman ya. Biarkan dia istilahnya naik turun biarin aja dulu. Nanti setelah ketemu model udah mulai reda ya, EMA 10-nya mau di atas mau di bawah nanti lihatin dulu. Kendalanya sudah mulai masih kecil seperti ini, kecilnya sudah kecil-kecil seperti ini. EMA 10-nya kelihatan sudah mulai di bawah menuju ke atas sedikit. Nah, teman-teman bisa masuk di situ ya. Contoh ini bawah ke bawah lagi, biarkan aja teman-teman. Makanya teman-teman ketika EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas, secara teori harusnya ini satu candle lagi. Nah, teman-teman kalau ada jadi kenaikan atau penurunan, teman-teman kalau seperti ini naiknya ugal-ugalan seperti ini ya, teman-teman harus siap dengan yang namanya scalping, teman-teman ya. Beda nanti teman-teman ketika masuknya pelan-pelan untuk swing ya. Saya punya target utama teman-teman untuk IOTF di sini nih. Ini target keempat, bayangin teman. Jadi ini 1, 2, 3, 4 teman-teman. Yang keempat kalinya nih. Jadi habis ini kita naik lagi ya. Tapi jangan tinggi-tinggi teman-teman naiknya sini ke harga wajar, ke harga tengah aja 178 sudah cukup lah. Ya ini 778 ini milik bandar banget, teman-teman. Milik bandar banget ini mah. Jadi kalau milik bandar ya pasti diurusin sama bandarnya. Nah, teman-teman ya, tanda penurunan sudah saya bikin juga di angka 73, terus di angka 55, teman-teman ya. Nanti kalau terjadi penurunan lagi, kalau jadi jangan heran. Jadi kalau mau turun ke sini, teman-teman mau ngapain aja kalau ke sini gitu kan? Apa kamu average mau diamkan ya? Teman-teman terserah teman-teman gitu kan. Tapi suatu saat dia akan ke sini, baik dilalui lagi nanti dengan candle hijau lagi atau candle merah, biar aja yang penting ketutup. Hari ini itu teman-teman bandar lokal akumulasi lagi ya. Tapi di sini terdeteksi teman-teman kita yang masuk. Tapi di sini juga terdeteksi bandar lokal sudah mulai masuk, teman-teman ya. Nih, kemarin kan buangan nih, teman-teman ya. Nah, terjadi serang masuk nih, sekitar 690.000 lot, teman-teman itu bandar lokal masuk. Saya pikir di sini banyak teman bandar lokalnya bukan hanya satu, nggak mungkin dia satu, teman-teman ya. Nah, teman-teman kita masih banyak yang ngambil, teman-teman ya. Ada di sini ada YP juga ada, CC mungkin CC bagian daripada bandar juga bisa teman-teman ya. Atau nanti si kakak, si CP nih teman-teman, si MG justru mulai masuk ya. Ini kan yang ngebuang itu bandar lokal sama ini biasanya teman-temannya YP ya, anak YP ketemu YP, YP ketemu YP, XL ketemu XL. Jadi ini yang mainin adalah anak-anak scalping, teman-teman kita yang scalping karena dia sangat dibutuhkan sekali. Mumpung lagi rame, maka manfaat. Ini jago-jago scalping semua, teman-teman. Mereka modalnya itu besar, teman-teman, tidak kecil ya. Untuk memaaf harga itu dia modalnya besar, teman-teman, tidak kecil itu, teman-teman ya. Nah, mungkin yang nyangkut-nyangkut seperti YP atau XL, nah ini bagian dari retailnya. Karena scalping yang sebenarnya, teman-teman scalping yang sebenarnya itu biasanya dia tidak pernah meninggalkan jejak, teman-teman ya.
hari ini dia istilahnya masuk, hari ini keluar, pasti keluar teman-teman. Tidak akan meninggalkan jejak. Nah ini mudah-mudahan sih nanti dipiara lagi nih ya. Manfaatin aja untuk scalpingan teman-teman ya. Ini ada tarik kenaikan saya 111, 121, 128. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman ya, yang nyangkut di 125, 128 mudah-mudahan kejemput. Kejemput aja dulu deh. Nanti pas mau ngambil teman-teman ya. Karena kan SMA 10-nya lagi menuju ke bawah nih. Tunggu aja sampai dia reda dulu teman-teman ya. Tunggu reda dulu baru teman-teman bisa ngambil di situ ya. Kalau cinta dengan IOTF teman-teman ya. Jadi ngambilnya jangan di atas teman-teman. Kalau posisi SMA 10 pun masih menuju ke artinya nanti manfaatin aja ketika scalpingan, ketika ada kenaikan ataupun penurunan, manfaatin teman-teman ya. Ambil menit-menitan yang 10 satu detik 1 menitan ya teman-teman ya. Kita cek di 1 menitan nih. Ini posisinya masih bisa di up ya. Ini posisi 1 menitan teman-teman. Posisi 1 menitan. Nah masih teman-teman masih dia. Ini masih didatarkan di sini kan. Nah ini sudah mulai di atas teman-teman. Artinya secara MA sih masih posisi di up dan volumenya bagus teman-teman. Karena sini kan pemungutan bagus teman-teman. Nih kalau tuh ya. Sudah mulai di istilahnya ini kan udah datarkan ya. Jam berapa dia tuh? 16.11 ya berarti sudah lebih daripada harga penutupannya teman-teman. Harga penutupan kan di sini nih. Ya. Jadi ini masih posisinya MA 10 menghadap ke atas teman-teman. Cuman belum uptrendnya kenapa? Karena harus bisa menembus MA 200 yang ini kan. Ini cat 1 menitan ya nih 1 menitan teman-teman ya. Nanti kalau sudah ya bisa membelokkan keadaan. Tapi ini si MA 200 lagi menuju ke bawah ya. Nah kalau kita lihat kalau mau uptrend harus jauh teman-teman ya. Ini 1 menitannya nih teman-teman. Ini ada ketika uptrend, perhatikan MA apa namanya MA 200 itu jauh teman-teman. Oh ini harus diseruduk dulu nih, gitu, seruduk dulu malu kelihatan. Setelah menjauh kelihatan teman-teman ya. Ini untuk 1 menitan ya. Dimanfaatin aja teman-teman ya kalau emang teman-teman suka dengan scalping ini bisa dimanfaatin karena lagi rame, teman lagi terus dibahas juga, lagi di otak-atik juga teman-teman ya. Yang dari saya itu ya hari ini ada bandar masuk bandar lokal. Nah, perhatikan teman-teman untuk forennya. Nah, si foren sudah masuk nih 1,2 teman-teman, 1,2 miliar nih si AK ya. Emang si JP sih ngeluarin JP AI YP kemarin kan dia ngebeli ya, ternyata si AI itu luar biasa juga teman-teman ya. Nah, nanti kalau ketemu lagi teman-teman emiten si AI ngambil kan sedikit nih ya. Kalau dia habis jual lah. Ambil full tank kan. Nah, pas tanggal 15-nya dia ikutan 16-nya ya. Dia ikutan ngambil full tank ya. Si AI 16 ke 80 ngejual 80 ngambil juga teman-teman dia. Istilahnya dia ngambil juga ya. Jadi selain dia kemarin beli sekarang ngambil juga teman-teman ya untuk membantu maaf harga ya. Cece ketemu Cece aja kan jualan sedikit tapi transaksinya lumayan 3 miliar, AK 3 miliar teman-teman. Dan per hari ini Cece meninggalkan barang 33.000 lot ya. AK meninggalkan barang 1,2 jadi kemungkinan untuk di-up-nya ada. Kemungkinan untuk di-up-nya ada ya. Cuman ya ini teman-teman ini artinya teman-teman harus scalping di sini ya, harus scalping ya. Saya hanya menerangkan kepada teman-teman ya isiannya masih ada si AK belum keluar. CC pun belum keluar. Nah, seperti biasa CC itu waktu terjadi di sini pun terjadi kenaikan yang lumayan kan di sini nih. Termasuk waktu tukar-tukaran nih. Waktu tukar-tukar tanggal 14 ya. Ya kan tukar-tukaran nih. Di mana ya teman-teman terjadi tanggal berapa ya? 15 gitu ya. Coba tanggal 11 ya, kok 18. Jadi tukar-tukaran. Tanggal berapa yang tukar-tukaran ya? Di sini tanggal 9. Coba cek tanggal 10 deh. Saya lagi baca sendiri dulu teman-teman. Ada yang waktu tukar-tukaran itu tanggal berapa ya? Ini tukar-tukaran nih gitu. Nah, teman-teman sini deh. Tukar-tukaran kan. CC ngambil, si SQ keluar kan. Tanggal 9. Nah, di sini kenaikan ya. CC masuk tanggal 8-nya kan CC si SQ masuk 2,1 tanggal 8. Sini nih. Nah, tanggal 8 kan masuk di sini teman-teman ya. Besok ya ditukarkan lah ya. Si SQ keluar yang nerima si CC kan tanggal 9.
Nah, tanggal 9 kan si CC masuk di sini, teman-teman ya. Terjadilah kenaikan besoknya kan. Dem, ya. Terjadi kenaikan nih ya si CC ya. Nah, tanggal 10-nya kan diturunin lagi nih tanggal 10-nya. Si BK masuk tanggal 10 kan di sini ya. Nih. Oh, di sini tanggal 10 ya terjadi kenaikan juga tapi BK tapi CC keluar kan. Dia jual di harga tinggi juga kan kemarin itu. Ketika ngambil harga tinggi juga dijual di harga tinggi juga. Kita cek tanggal 11 nih kan CC sudah keluar ya. Jadi 11 di sini nih doji ya. Ketika doji CC masih keluar ya, YP masuk. Nah, ini kan diturunin teman-teman diturunin nih tanggal 14-nya. Ini cerita dulu nih ya. Makanya kalau teman-teman sebagai broker pingin jadi broker summary ataupun bandarmologi per harinya itu harus diperhatikan. Nah, tanggal 14 di sini nih teman-teman ya. Tidak terjadi transaksi apapun ya yang signifikan ya. Cuma 764 gitu kan. ARB lah lagi kan, dikasih ARB lagi kan tanggal 15-nya nih ya. Tanggal 15-nya tidak terjadi ARB lagi di sini kan. Nah, cuman pengambilan si AI kan lumayan nih 30.000 lot tapi belum bisa disangsikan kan di sini kan. 30 tanggal 15 nih ya. Di sini terjadilah kenaikan teman-teman ya. Terjadi kenaikan melibatkan si AK sama si CC teman-teman ya. Ini melibatkan nih mereka berdua melibatkan kenaikan ini. Nah, mereka kan belum jualan si AK sama si CC teman-teman ya. Tapi kira sih dia mau menaikinnya minimal dengan shadow lah teman-teman ya. Tapi kalau CC biasanya suka dengan body juga teman-teman ya. Nah, mungkin sampai itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pingin istilahnya broker jadi broker ahli broker gitu ya, ahli broker summary ataupun ahli bandar-bandaran, ketika kenaikan itu harus bisa bikin logika teman-teman ya. Kenaikan ini siapa yang ngambil, ini siapa yang ngambil gitu teman-teman ya. Karena cenderung nanti itu berbeda-beda. Nanti kalau teman-teman tahu teori untuk bandar ya, teman-teman coba periksa satu bandar aja, satu emiten aja teman-teman ya. Nanti teman-teman polanya tahu tuh. Emiten yang lagi naik aja, jangan ya yang lagi turun, yang lagi naik aja. Nanti siapa yang ngambil, ini kan ketahuan dari sini nih ya. Oh ini foreign yang ngambil di bawah lokal, tulis tuh. Saya pun dulu kata teman-teman ya ketika meneliti sebuah emiten dengan broker summary-nya sampai saya dulu tahu kode-kode teman kode sebelah kanan, kode sebelah kiri, tulisan 80, 20, 30, 40 akan bagaimana. Dari situ teman naik. Oh, ketika ada kode 40, 50, tulis tuh sama teman tuh. Oh, ada kenaikan nih. Tulis teman-teman. Saya sampai habis setengah halaman teman untuk satu emiten aja. Ya, meneliti itu. Makanya suka, oh emiten ini masih anu gitu kan. Karena dulu pernah gitu. Cuman ya cara geraknya kan kadang-kadang setelah up sama turun beda nanti. Up, turun, naik lagi itu beda lagi. Nah teman-teman biasa suka diganti gitu ya. Bisa ganti partnernya ataupun ganti orangnya gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dari situlah kadang-kadang kita mengetahui ya mulai tanggal 16 sekarang mudah-mudahan bisa terjadi kenaikan lagi ya. Kalau saya sih kan kepada teman-teman ya memberikan kenapa saya bilang tidak pernah ya saya makan tidak pernah mempedulikan besok naik atau turun. Yang penting saya sudah tahu di mana area kenaikannya, di mana area penurunan. Cenderung saya itu eh, memberikan kepada teman itu planning. Ketika akan turun akan bagaimana, ketika naik teman-teman akan bagaimana. Ya, makanya saya cenderung besok naik ya silahkan, turun pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya punya planning, ya. Dan saya cenderung ngambil emiten yang sudah di bawah. Jadi walaupun turun ke bawah, ya saya tinggal tambah muatan. Gitu aja kan gampang teman-teman. Bukan average kan. Tapi kalau kita teman-teman ngambil di bawah, ya, ambil sudah ketakutan, ngambil di bawah ketakutan, ngambil di atas. Bagaimana nih nyangkut? Padahal teman-teman tidak punya planning. Teman-teman planning all in, udah all in nih. Udah pegang prinsipnya, teman. Saya akan tag satu 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 tik atau dua tik. Udah pegang itu. Ketika satu detik udah keluar. Andai kan dia naik lagi, jangan khawatir, biarin aja. Teman-teman akan terjaga emosi teman-teman dan bagus mencegah teman-teman beraku-rakus, teman-teman ya. Kalau sudah rakus di bursa, teman-teman itu yang membuat kita itu terpuruk di bursa. Kita berusaha untuk bertahan dulu deh, teman-teman ya. Bertahan dulu. Nah, nanti teman-teman dengan seiring dengan waktu, teman-teman akan menjadi itu ya. Nanti ya udah ngambil lah saya mengambang, ngambil yang di bawah, fundamental bagus, udah ngambil pelan-pelan, pelan-pelan ngambil ya. Semua orang itu yang value investing teman-teman ya, atau fundamentalis, ngambilnya pelan-pelan teman-teman seperti bandar aja ngambil pelan-pelan, naik biarin dulu.
turun lagi, beli lagi. Sampai kapan? Sampai punya harga terbaik. Apalagi kalau kita sudah tahu MA-nya, MA 200 sudah mulai di bawah kanan nih, udah. Red terakhiran, udah saya punya harga terbaik, posisi sudah di bawah, tunggu teman-teman ya. Mau naik, mau turun terserah gitu. Yang penting saya sudah targetnya ke harga sekian. Tapi kalau sudah target sekian tidak bisa dipenuhi, saya akan turunkan sedikit ke level sini, gitu kan. Target 1000 ya saya akan jual di angka 950, contohnya seperti itu, teman-teman ya. Karena dengan jumlah barang yang besar itu cenderung teman-teman susah juga untuk ngebuangnya. Makanya mumpung kita masih kecil nih teman, gampang hasilnya mau keluar sekarang pun gampang gitu kan. Mumpung kita masih modal kecil, teman, beda dengan kalau sudah modal besar, main juga harus pelan-pelan. Berlatih dari situlah teman-teman kita itu ya. Oke teman-teman, untuk si IOTF seperti itu ya. Kalau saya cenderung bagaimana teman-teman, saya akan membiarkan seperti ini. Yang penting saya sudah tahu mana penurunannya, mana kenaikannya gitu kan. Target-target saya sudah ketahui di sini. Kapan mulai ngambil? Tunggu aja sampai dia reda dulu teman-teman, dulu sampai reda karena penurunan suka ada di sini, di sini. Kalau teman-teman suka dengan scalping, masuk aja teman-teman ya. Masuk ketika yang masuk di bawah, karena ketika 1 menitan bisa diusahakan di situ teman-teman ya. Silakan aja coba teman-teman ya. Karena saya kan sudah tidak scalping lagi ya. Jadi kalau scalping itu kadang-kadang gini teman-teman ya. Kita sih hanya ngebuka dari pagi hari aja gitu kan. Cuman ya pusingnya itu, aduh nih harus siap-siap cut loss. Menang harus siap menang, harus siap kalah kalau scalping. Ingat itu teman-teman ya. Harus mempraktekkan, ya udah cut loss, ya udah, andaikan dia ngembal lagi biarin aja. Kita akan nunggu. Biasanya kalau saya scalping itu cari emiten yang lagi turun ya. Nggak tahu teman-teman, saya tuh dulu kalau nyari itu yang lagi turun, ada mantulan, 2 kali mantul ya. Pas turun lagi sudah masuk. Ketika si rolling ini kenceng, saya masuk aja sebelah kanan langsung. Nah, take profitnya ketika dia biasanya tidak tidak sampai hijau. Jadi di merah pun saya bisa take profit teman-teman ya. Nah, biasanya saya tuh ngambil emiten-emiten ini kan suka ada shadow ke bawah teman-teman tuh ya. Ini nggak ada contohnya sih ya. Cenderung shadownya di atas semua teman-teman ya. Bagus ini teman-teman ya. Maka saya cenderung di sini hanya memanfaatkan sementara. Biasanya saya juga nyari emiten-emiten yang ada shadownya masuk, contohnya teman-teman. Lihat ada shadow, ada tinggi shadownya, masuk aja. 3 hari, 4 hari, seminggu naik jual. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Untuk ngambil sesaat aja. Gitu. Tapi sekarang sudah saya hentikan itu semuanya. Scalping sudah saya hentikan, terus pengambilan itu saya hentikan. Saya cenderung sekarang nyari emiten-emiten yang di bawah, fundamental baik. Nah, saya sembari nyicil teman-teman ya. Nyicil seperti teman-teman, MA10 di bawah kanan menuju ke atas ngambil. Nanti nyicil lagi MA10 di bawah kanan menuju ke atas ngambil teman-teman ya. Dan target itu saya tidak tinggi-tinggi ya. Cenderung saya menjaga psikologi saya aja teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk IoT. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Dan sekarang jaga emosi teman-teman. Jaga emosi. Jangan sampai teman-teman terbawa emosi. Akhirnya ya teman-teman frustasi. Tower teman-teman ya. Tower. Ini ada pernyataan dari teman kita Tower itu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman ini pernyataan dari Bro Riandino ya, 4314 nih ya. Trading RI Tower beli di angka 1 harga, beli di angka 1 harga. Sekarang 580 kali 1 kali arah, bisa jebol harga RI. Tapi kalau nggak sampai duit angus. Pertanyaannya, kenapa perusahaan RI tapi nggak dinaikkan ya? Biar pada tebus. Biar pada tebus. Malah dibawa turun dengan dalih kalau nggak laku ada standby buyer. Betul. Kenapa standby buyer nggak beli di pasar nego aja? Jadi was-was mau nambah muatan RI. Soalnya tadi diganjel 4 juta lot di harga 1. Kalau saya makan setengah, kalau nggak jadi bisa jadi cacing. Kalau seumpama jadi bisa jadi naga kalau RI tercapai. Nah, kalau si RI ini kan teman-teman ada pembeli siaga ya. Betul, kalau teman kita ada pembeli siaga juga gitu ya. Kita cek dulu deh teman-teman ya. Bahwa kan sudah terjadi teman RI-nya ya. Nah, ini kan RI-nya sudah terjadi teman-teman ya. Ya. Di angka berapa kemarin? Di sini ya. 540-an teman-teman ya. Lalu kita cek dulu teman-teman ya. Tower. Ini ada pembeli siaga. Beda dengan ketika saham Mina ya. Saham Mina itu tidak ada pembeli siaga. Ya, tidak ada pembeli siaga, jadi cenderung yang membeli Mr. HH gitu kan. 540-an. 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 5
Kalau raig isu sebenarnya hutang lah teman-teman. Intinya gitu ya. Ini saya mau ngutang mau jual saham gitu aja teman-teman ya. Cari ngutangnya lewat saham teman-teman ya nih. RI 14 Juli ya. Sudah 18 Juli. Berarti tanggal 18 Juli ya. 16, 17, 18 ya. 15, 18 hari apa? Hari Jumat ya tanggal 18 ya. Nah, harga 680. Harga 680 di atas harga MA ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ya kalau dari saya sendiri, istilahnya gini teman-teman, terjadi RI ataupun tidak teman-teman ya. Saya kan istilahnya saya sudah menghitung harga wajarnya teman-teman ya. Terus posisinya teman-teman beli di mana teman-teman ya. Terus seperti TA-nya seperti apa teman tahu sendiri. Kalau secara TA ya sekarang posisi uptrend, cuman terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena MA 200 lagi posisi ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Dia harus bisa uptrend ketika sudah bisa melewati 630 teman-teman ya, ke level 640-an ya. Nah, mungkin di situ ketika target saya tercapai di sini lebih dikit ya cenderung akan uptrend karena sudah melebihi harga tertinggi sebelumnya teman-teman ya. Nah, kalau terjadi RI kan akan ada pembeli siaga teman-teman ya. Mereka sudah siap dengan 680, mungkin akan di situlah teman-teman dia mulai istilahnya membeli situ. Tapi kalau secara TA masih posisi downtrend teman-teman, kecuali kalau ditembus kah, kalau tembus ya besok 2 hari lagi kan ke RI-nya. Artinya semua kalau RI itu kan ngutang teman-teman ya, ya udah ngutang dengan saham gitu aja teman-teman. Ini tercapai ya. Nah, maka setelah RI kan ada yang naik, ada yang turun ya. Nah, tercapai, saya terus tercapai aja teman di sini ya. Dua-duanya tercapai dengan baik. Nah, kalau saya hanya ngikutin ini aja teman-teman ya. Nah, secara ATA itu masih posisi uptrend. Kenapa? Coba ada dibelokan dikit nih ya. Sudah mulai belok dikit gitu, tapi diaparkan kembali. Enggak, tanda kenaikan saya kasih bikin di sini teman-teman. Tanda kenaikannya ya. Nah, itu tanda kenaikannya, tanda penurunan di mana? Nah, ada tanda penurunan di sini level sini teman-teman, satu sini ya. Dia pasti MA 10-nya. Terus ada dua juga di sini teman-teman ya. Nah, manfaatin aja ke TRI gitu kan teman-teman ya. Terus di mana lagi ada di bawah teman-teman saya bahas ini. Tanda penurunan di angka 525 ya. Di bawahnya ada di angka 1480 ya. Nah, sebenarnya kalau dia di bawah turun lagi ke bawah nggak jadi masalah ke sini 4525 masih aman gitu kan. Mungkin dia akan sideways kembali, nggak mungkin naik turun. Nah, kalau dia sudah jebol ataupun ke target saya di sini teman-teman nih. Target jebol lebih dikit aja. Nah, contohnya dia bawa ke bawah lagi, nggak jadi masalah. Karena sini sudah terpenuhi kewajiban sudah terpenuhi atau terbatalkan harga tertinggi sebelumnya. Jadi harga tertinggi sebelumnya itu harga baru dan lebih tinggi daripada harga tinggi yang ini. Artinya masih bakal posisi uptrend ya. Apalagi nanti kalau sudah mencapai MA 200-nya di sini. Apalagi si RI-nya kan di atas MA 200 kan 680. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke arah situ dulu teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah saya bikin di 6595 teman-teman. Hari ini ya. Hari ini kan 1680 tanggal 18. Kita lihat aja tanggal 18 teman-teman ya. Nah, posisinya bagaimana sekarang? Perhatikan bandar ya. Bandar sudah mulai ngejual. Bandar Poren terutama teman-teman, bandar Poren nih ngejual tuh. Merah pekat teman-teman ya. Merah pekat nih. ZPA KBK ngejual. Broker besarnya ngejual, yang nerima broker-broker yang eh, kurang baik di ya, tidak pernah terlihat untuk memaaf harga ya. Nah, ditampung siapa? Ternyata yang nampungan adalah CC teman-teman ya, 14,3. Berani TC mengambil teman-teman ya. Barang-barang daripada bandar atau bandar lokal sama foreign ya. Berani si CC ngambil. Ada di balik nama lah pasti di situ teman-teman ya. Untuk bisa naikkan ke raig isu ke harga RI-nya gitu kan. Nah, kalau RI-nya teman-teman ya, kalau RI-nya sendiri ya terserah teman-teman, kalau tembus ya silahkan tembus aja gitu kan. Ya mungkin teman-teman kalau beli di harga sekarang ya lebih murah harga sekarang lah ketimbang teman-teman beli di raig isu ya. Raig isu kalau nggak dibeli ya biarin aja. Contohnya raig isu nih teman, terjadi raig isu ya. Di angka 680 contohnya gitu ya. Teman-teman dapat jatah tuh mau berapa lot kayak gitu, mau 1000 lot, 2000 lot gitu ya. Tapi kalau nggak ditebus nggak jadi masalah teman-teman, dia akan ya udah begitu-begitu aja. Nah, ini cuma teman-teman ya
secara teman-teman kan beli saham juga tidak sampai masuk ke profil kan, artinya tidak akan terdelusi secara apa namanya kepemilikan ya. Biasanya yang jadi berapa persen, yang tadinya 10% jadi sekian persen jadi turun gitu kan. Karena kan penambahan dari segi sahamnya gitu kan. Tapi kalau teman-teman biasa-biasa aja, retail biasa ya udah gitu teman-teman. Kalau nggak mau dapat harga lagi isunya ya udah harga-harganya mahal gitu kan. Buat apa beli di harga mahal sedangkan harga normal aja 595. Buat apa kita beli di angka 680 gitu. Ya udah kita beli di harga normal aja. Daripada teman-teman beli harga regi isu gitu kan. Walaupun teman-teman kebagian regi isunya gitu kan. Soalnya ada pembeli siaga mah aman teman-teman ya, pembeli berarti udah siap ya. Jadi kalau nggak ada yang ditebus ya nggak apa-apa, saya juga bisa gitu kan nebus kalau sudah ada pembeli siaga. Aman lah teman-teman ya. Cuman kalau dari pungutannya teman-teman cenderung dia ini ada yang berupaya untuk memaaf harga ya. Terlihat jelas si Cece. Kita cek deh teman-teman dari mulai sini ya. Nah, dari mulai tanggal 2 Juli deh. Yang nampung barang siapa? Oh, Cece teman-teman ya. Dibantu sama teman-teman kita nih ya. Wis dimanfaatin teman-teman, bagus walaupun sebagian daripada smart money gitu kan. Tapi Cece nampung terus, berarti Cece berupaya untuk memaaf harga dan menampung barang-barang teman-teman. Ini ada tugas teman-teman ya, tugas dari negara. Jadi si banda lokasi poren jualan, tapi yang nampung si Cece berani Cece untuk nampung. Nah mudah-mudahan saya sampai teman-teman ke harga regi isunya lah. Kalau regi isunya diam berhasil, bisa ke harga regi isu teman-teman 680 ya. Terus dia diam di situ, terus walaupun ada penurunan hanya ke level MA20 aja, cenderung di MA20 bisa jadi dia up, teman-teman. Bisa jadi dia up ya. Kalau kita lihat tower di sini ya. Tower apa power suka lupa tuh teman-teman. Tower kan? Ya tower teman-teman ya. Kita lihat tower posisi di mana? Posisi udah murah banget teman-teman ya. Jadi 580 aja murah, teman. 680 aja murah. 680. Nah, di sini. Nah, ini 680 aja murah, teman-teman di sini nih. Masih di bawah harga tengah, posisi lagi downtrend banget ya. Ini milik fundamental. Oke, teman-teman seperti itu ya. Untuk PR ratio sekarang berapa PR rasionya? 8, sedangkan rata-ratanya 13. Teman-teman kita hitungin dulu deh. Tanggung teman-teman, kita hitungin. EPS-nya berapa? 6549. 65,49 dikali PR rasionya 13 berapa? 1365 ya. 13,65. 893 berarti di bawah harga regisnya, di bawah harga wajarnya 895 ya. Nah, ini kan udah lama nih teman-teman, sorry. Udah lama nih kita masukin aja lah. Masukin aja kuartal satunya biar tahu lah teman-teman. 893 ya. 895. 893 ya berdasarkan harga PE rasio ya. Nah, kita hitung harga berdasarkan harga buku BBP 38311. 383.11 dikali dengan BBP rata-ratanya berapa? Atau tower dan power 3 ya. 3.0 kali 3 berarti teman-teman. 1100 teman-teman. Berarti sekarang kita dulu deh 1100 ya. 1100. 1100 berapa? 1149. 1149. 1149. Mana? 1149. Cenderung menurun ya dikit ya. Dicatat tanggal 16/07/25. Nah, teman-teman sudah ketahuan kan harga wajarnya itu sekarang itu di level itu, teman-teman ya. 895 artinya berada di bawah harga wajar. Sedangkan posisi si tower ini posisi sudah mantul dari harga murahnya, teman-teman. Artinya posisi murah teman sini karena sekarang itu. Dan rata-rata kan sekarang rata-ratanya 3 untuk PBP-nya. Sekarang di harga berapa? 2.29 artinya masih ada sekitar 0,70 PBP lagi kali lagi teman-teman ya ke harga wajarnya gitu kan ke angka 1000-an. Jadi masih posisi di murah teman-teman ya. Itu kalau berdasarkan hitung-hitungan. Makanya suka saya pikir ya mungkin ya si orang istilahnya yang meraih isu juga nggak bakalan bukan orang sembarangan juga teman-teman ya.
bukan orang yang mudah ditipu juga nggak mungkin teman-teman ya. Itu murah harga sekarang gitu, 86 itu murah. Saya punya harga wajar aja 893, masih ada berapa poin lagi yang mau dijual gitu, lumayan gitu. Apalagi buka angka 1000 ini ya gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau sudah mulai melewati MA 200-nya, ya cenderung dia akan bisa uptrend teman-teman. Karena pembeli yang gede itu teman-teman bukan pembeli yang istilahnya sekonyong-konyong beli seperti itu gitu. Pasti teman-teman mereka bukan orang-orang yang mudah dikibulin juga gitu. Yang pembeli siaga itu mereka sudah tahu teman-teman ya. Prospek bisnisnya seperti apa ya sudah tahu lah. Dan sudah berdasarkan harga Cigagaris pun posisi murah ini ya. Sudah lepas daripada harga murah bangetnya. Tinggal dinaikin ke atas aja katanya. Udah gampang katanya. Saya juga masih bisa nampung. Mulai si Cece, nanti saya tampung gampang katanya. Saya urusannya ditampung kan, bandar lokal ngejual, poren ngejual, tampung aja sama si Cece. Ya, nih poren aja ada si Kajet pada sudah nampung pelan-pelan walaupun istilah dikit-dikit mereka sudah tahu teman-teman ya. Nah, dimanfaatin lah sama si AKJP sama si BK untuk ngejual. Nih makan, nih makan, nih makan. Kan. Oke, saya makan. Makanya yang paling banyak itu adalah si Cece. Tapi di sini tidak terlihat sebagai bandar lokal, teman-teman. Tapi dia berani nampung, teman-teman. Gak mungkin dia juga punya duit segede gini, orang yang tidak punya kemampuan, teman-teman ya. Pasti ada tujuannya, pasti itu, teman-teman. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Posisi pun sekarang posisi murah gitu. Jadi untuk tower ya walaupun dibawa ke bawah lagi tinggal tambah muatan aja, teman-teman. Apalagi nanti kalau sudah bisa melewati target saya di sini nih. Ini kan sudah gugur nih, teman-teman. Target kenaikan yang ini sudah gugur. Saya pikir sih bisa uptrend, teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Ini juga waktu sudah mulai malam banget ya. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.